Oke, selamat malam. Hari ini kita akan bicara mengenai hukum waris. Pembicaranya Bapak David Harjo, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, seorang notaris PPAT di Gresik, sekaligus pendeta ya Pak David, di gereja mana Pak? Di GBI Keluarga Allah Blessing. Ya, di GBI Keluarga Allah Blessing. Oke, silakan bisa langsung dimulai Pak David. Oke, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Untuk materi hari ini kita akan belajar bersama tentang warisan dan harta. Saya akan coba untuk menyampaikan materi, kemudian saya coba menyampaikan aplikasi aplikatif yang ada, sehingga kita semua bisa paham, terus nanti ada sesi tanya jawab. Tapi kalau di tengah sesi, Bapak, Ibu, dan pendengar merasa mau cepat bertanya, boleh raise hand. Nanti hostnya bisa bantu, untuk Saudari Paula bisa bantu langsung stop. Nanti kita akan bicara-bicara tentang seputar hal-hal yang ditanyakan, boleh. Nanti bisa saya atau bisa Saudara Paula juga bantu ya. Saya juga dengar ini yang ngajar waris ini. Gengnya Prof. Lani. Kok tahu, Pak? Bukan, kemarin saya tuh salah. Saya kirim email ke Paula Hartanto, teman MKN 2 saya. Terus kemudian Paula bilang, bukan, kalau Dokter Paula itu yang ini. Oh alah, baru ngajar S2. Oh alah, aku juga baru sadar gitu ya. Oke, jadi kita sama-sama belajar bersama. Kenapa kita bicara warisan dan harta? Ini salah satu hal yang sekarang topik menarik untuk kita bicarakan. Karena apa? Banyak orang yang lagi meninggal akibat COVID-19. Kemudian kalau dibahas, mau tidak mau, kita mengacu satu ayat aja, Roma 8 ayat 17. Ini dasar Alkitab, dasar KUH Perdata, bahwa dikatakan jika kita adalah anak, garis bawahi anak, maka kita juga adalah ahli waris. Jadi Alkitab sudah ngatur kalau anak itu ahli waris. Maksudnya apa? Orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah dan lain sebagainya. Yang mau saya garis bawahi, semua dasar KUH Perdata, semua dasar hukum-hukum yang ada, hukum perdata itu mengacu kepada yang namanya firman Tuhan dan Alkitab. Karena jelas, kalau anak, maka terima ahli waris. Nanti kita akan belajar lebih jauh. Kenapa anak terima ahli waris? Kenapa anak terima yang namanya LP, lagi temu porsi? Kenapa anak tidak bisa dihilangkan? Bisa hilang jika ada sebab-sebab tertentu, begitu ya. Jadi dasar ini yang mewarnai. Jadi kenapa saya sebagai anak Tuhan, saya mengakui bahwa segala macam hal adalah bersumber pada firman Tuhan. Jadi jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya apa? Berat menerima. Menerima apa? Kalau ahli waris menerima janji-janji. Nah, salah satunya janji-janji Allah. Juga janji-janji terhadap orang-orang yang memang kita terima. Nah, kita akan belajar bersama. Jadi ayat ini yang mendasari. Lalu, bicara tentang hukum waris, di Indonesia itu ada 3 sistem. Kita harus punya background ini. Jadi di Indonesia bicara waris itu ada 3 sistem hukum waris yang berlaku. Nah, 3 sistem hukum waris itu apa saja? Yang pertama sistem hukum waris perdata Barat. Artinya apa? Diatur di Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia, KUH Perdata, BW Burgerlijk Wetboek, dan berlaku untuk siapa? Golongan Tionghoa dan Timur Asing. Jadi kalau bicara Tionghoa, bicara Timur Asing, pasti hukumnya waris perdata Barat. Jadi Bapak Ibu mesti punya kompas begitu ya. Apa bedanya Pak? Nanti beda. Jadi kalau orang Tionghoa, orang Timur Asing, Tionghoa dan sekitarnya di golongan Timur Asing itu pasti pakai waris perdata. Lalu ada yang kedua, waris adat. Waris adat itu siapa? Berlaku di masing-masing daerah di dalam Indonesia, yaitu Manado, kemudian Jawa, lalu Bali, lalu daerah-daerah lain, kemudian Minang, Kalimantan. Berlaku di daerah masing-masing masyarakat pribumi. Ya, ini kata pribumi karena undang-undang yang atur, bumi putra yang berdiam diri menundukkan diri di wilayah hukum adat tersebut. Jadi kalau dia tinggal di Bali, hukum adat Bali yang berlaku. Jadi kalau dia orang Bali, kalau dia orang Manado, hukum ada di sana yang berlaku. Jadi berbeda dengan hukum perdata. Berbeda. Kalau kita bicara gampang perdata kan dibagi rata, Pak. Hukum waris secara adat berbeda lagi.
Aturannya gimana Pak? Ya berdasarkan tua-tua adat. Kalau Jawa ada namanya sepikul, segendong. Loh kok bisa ada yang sepikul Pak? Kok bisa ada yang cuma segendong Pak? Loh kok bisa gedean yang salah satu Pak? Itu hukum waris secara adat. Jadi ranahnya ada dua macam. Nah, pertama perdata, lalu yang kedua adat. Lalu ada lagi yang ketiga. Yang ketiga ini di dalam saya tulis hukum waris secara Islam, secara Muslim. Artinya apa? Artinya berlaku bagi warga negara Indonesia, kemudian pribumi, lalu memeluk agama Islam. Aturan hukum waris secara Islam berbeda. Saya tulis di situ contohnya ada beberapa mazhab, yaitu hukum waris berdasarkan mazhab Syafi'i. Ada hukum waris berdasarkan mazhab Hambali. Ada hukum waris berdasarkan kompilasi itu kumpulan hukum Islam. Ada yang namanya asoba, ada yang namanya zulfaraid. Jadi artinya apa? Artinya Indonesia mengenal 3 sistem ini. Jadi kita punya kacamata. Kamu pakai apa nih? Nah, bedanya perdata mengurusnya di notaris. Perdata kalau ada sengketa ngurusnya di pengadilan negeri. Kalau hukum adat ngurusnya di tua-tua adat. Kalau hukum Islam ngurusnya di apa? Pengadilan agama. Ngurus penetapan segala sesuatu bisa di pengadilan agama, nikahnya di KUA. Jadi memang diatur sistem penggolongan itu diatur dari sejak awal itu berlaku ketentuan kolonial memang diatur 3 sistem ini. Nah, di dalam stat saya ini khusus pembahasan kali ini sistem pewarisan kita bahas ranah kita hanya hukum perdata barat. Jadi Bapak Ibu dan para pendengar, kita fokusnya pada malam ini cuma bicara pewarisan menurut sistem hukum perdata barat. Artinya apa? Berlaku bagi warga negara Indonesia, kemudian berlakunya bagi beragama selain Islam. Kalau Islam nanti belajar 1 tahap lagi mengenai hukum waris Islam. Namun mereka-mereka ini menundukkan diri, artinya apa? Saya mau. Menundukkan diri itu memilih. Memilih artinya apa? Hukum waris yang saya pilih. Contoh, saya hidup di Bali. Di Bali itu kan ketat sekali dengan tata cara Bali. Kemudian dia bilang, karena di Bali itu feminisme tidak dianggap. Karena di Bali itu kalau orang sudah anaknya perempuan, dia tidak mendapatkan waris. Karena kalau dia sudah ditinggal sama suaminya, dia tidak mendapatkan apa-apa. Makanya dia bilang, aku tidak mendapat apa-apa, jadi aku memilih menundukkan diri ke dalam hukum perdata barat. Itu bisa. Bisa. Jadi kalau Anda Muslim, Anda punya pilihan. Bisa adat, di daerah setempat Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian tinggal. Di Jawa ikut ada Jawa aja, bisa. Atau saya Muslim, saya ikut menundukkan diri kepada hukum waris Muslim. Bisa. Gimana? Cuman memang yang paling ideal itu menurut saya adalah hukum waris perdata barat. Oh iya, nggak apa-apa. Kita jangan terus-menerus. Nah, lalu kita masuk di dalam pengertian hukum waris. Nah, pengertian hukum waris itu kita mau bahas dulu apa sih yang dibahas di hukum waris ini? Supaya kita punya pola pikir, punya semangat yang sama pada waktu kita bicara mengenai hukum waris. Saya tulis di situ, hukum waris adalah hukum yang mengatur mengenai apa yang harus terjadi dengan harta kekayaan seseorang. Jadi bicara waris itu bicara harta kekayaan, bukan bicara yang lain. Kalau kita sebut warisan, berarti hukum waris. Ranahnya apa? Ranahnya kita bicara tentang hartanya seseorang. Jadi bukan bicara mengenai pernikahannya, bukan bicara mengenai dia orang tuanya gimana. Yang kita bicara khusus hartanya. Jadi waris ini cuma bicara harta kekayaan. Kalau dia tidak punya harta apa-apa, berarti selesai masalah. Tidak ada waris yang diberikan. Bicara waris itu bicara tentang harta kekayaan seseorang. Lalu saya tulis yang meninggal dunia. Jadi kalau dia masih hidup, namanya bukan warisan. Saya mau bagi warisan saya. Sorry, yang mau bagi siapa nih? Saya, Pak.
Sorry, kalau kamu mau bagi, berarti kamu cuma bisa nulis nanti kalau meninggal baru berlaku hartamu diberikan kepada siapa. Itu pun kalau ada. Jadi ranahnya berpikir itu orangnya sudah meninggal. Kalau orangnya belum meninggal itu nanti bukan waris. Bisa hibah, bisa jual beli, bisa apapun juga. Tapi yang namanya hukum waris itu pasti orangnya sudah rest in peace. Jadi dengan kata lain mengatur peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibat-akibatnya bagi ahli waris. Jadi ahli waris itu siapa? Orang yang ditinggal dan dia sekarang menerima akibat. Kalau perbuatan hukum itu kan dia melakukan. Contohnya jual beli, aku punya, aku mau. Nah ini tidak bisa mau. Kamu menerima karena akibat-akibat. Jadi pengertian hukum waris ini supaya kita paham betul begitu loh. Jadi hukum waris ini bicara tentang apa? Hartanya seseorang. Seseorang ini harus sudah meninggal. Kalau belum meninggal berarti dia belum bicara warisan, belum terbagi warisan. Terus apa yang dilihat? Peralihan. Jadi adanya peralihan. Si A meninggal, hartanya beralih. Kemudian siapa yang terima, Pak? Nah, akibat bagi ahli waris ini kita bahas. Contoh, aplikasi sekarang, Corona. Banyak orang yang meninggal, banyak sekali. Kenapa dikatakan banyak orang yang meninggal, terus kemudian kita bikin SKW, Pak, surat keterangan waris, Pak. Saya kembali nanya dulu. Kalau orang ke tempat saya, misalnya ke tempat saudari Paula, kita sama-sama notaris, terus saya biasa cuma nanya dulu. Kalau notaris ini kaitannya dengan surat keterangan waris, betul. Kemudian dia mau, saya mau bikin SKW, Pak, karena semua harus bikin waris, Pak. Saudara teman bilang, cepetan bikin surat keterangan waris. Cuman kembali kalau saya pribadi, saya nanya, buat apa? Kalau Bapak, Ibu, Saudara tidak, pertama gini, punya harta enggak? Hartanya ada, Pak, cuman di ATM. Saya mau katakan, bikin surat keterangan waris itu, bayar soalnya. Ada PNBP, kemudian ada fee notaris, apapun deh, ada biaya. Nah, persoalannya sekarang itu kalau bicara biaya, worth it enggak? Karena bicara hukum waris, kalau adat, kalau pribumi, itu buatnya di kelurahan kecamatan. Kalau timur asing, Tionghoa, itu buatnya di notaris. Kalau barat, buatnya di Balai Harta Peninggalan. Di Juanda. Oke. Itu ada Balai Harta Peninggalan kalau di Surabaya. Kalau adat jadi tua-tua adat. Nah, sekarang pertanyaannya kalau di hukum waris perdata barat ini, worth it enggak? Uangnya itu cuma 10 juta, Pak. Saya cuma bilang begini, tahu ATM-nya enggak? Tahu, Pak. Tahu PIN-nya enggak? Tahu, Pak. Mendingan enggak usah ngurus, hartanya cuma itu kan? Cuman itu kan? Iya, Pak. Ambil, kalau dananya 100 juta, tiap hari ambil. Jangan lapor bank dulu. Kenapa? Kalau lapor bank langsung kena kunci. Tabungan Anda, Bapak, Ibu, Saudara saya kena kunci. Bilang, papa saya meninggal. Kunci langsung tabungan. Kalau deposito, Pak, ya nggak bisa ambil. Harus orangnya yang bersangkutan. Oke, anggap tabungan aja. Kalau kita bicara corona, kena, meninggal, hartanya cuma 100 juta. Sudah, hanya tabungan kan? Nggak usah buat surat keterangan waris. Saya berani katakan apa? Ambil aja 20 juta tiap hari. 20 juta. Seminggu selesai. Loh, tidak usah bilang, nggak usah. Anda bilang Anda akan mengalami, Anda harus ngurus yang namanya serangkaian dari akte kematian, dari mungkin sekarang zamannya di Surabaya Pak Eri lebih mudah, kalau di daerah lain saya nggak tahu, di kecamatan semua beres, selesai. Tapi hukum waris ini kalau bicara SKW, surat keterangan waris, Anda harus dinotaris. Kalau sudah timur asing dinotaris, kalau ada bank-bank, enggak kok Pak di kelurahan bisa, coba aja yang paling murah di kelurahan, sudah. Apalagi kenal, warganya RT RW bikin, iya Pak murah, cuman berapa Pak, 500.000, oke, cuma 200.000 Pak, oke. Tapi saya persoalkan, begitu meninggal kenapa bisa? Bikin SKW, surat keterangan waris Pak. Lu buat apa? Kalau itu bikin, dananya cuma di bank, enggak perlu. Tapi manakala perlu apa? Ada dana yang nyantol. Contoh apa? Tabungan. Berbentuk deposito. Deposito ini kan ada jangka waktu cairnya. Kalau cairnya roll on, bunga berbunga, Anda tidak akan bisa ngambil dana itu. Jadi kalau bunga berbunga, caranya gimana Pak? Caranya ya Anda harus
ngurus yang namanya surat keterangan waris. Berarti harus ngurus siapa? Peralihan harta kekayaan. Karena meninggal, ada harta, sehingga dialihkan. Karena ada yang ditinggalkan meninggal, terus ada sebab akibat bagi ahli waris. Terus, perlu lagi, iya Pak, ada utang KPR Pak. Oh, segera diurus kalau itu. Kenapa diurus Pak? Karena KPR itu dibaca juga perjanjian kreditnya. Atas nama suami atau istri. Ada kadang orang, oh kalau meninggal free. Lihat dulu. Yang meninggal itu ternyata bukan atas nama suaminya, yang istri masih nama istrinya Pak, ya enggak bisa. Oh, atas nama suaminya, dibaca dulu. Apakah ada asuransi enggak? Karena biasanya perjanjian bank itu, perjanjian kredit itu selalu ada namanya asuransi, tapi bisa menolak. Ada beberapa teman, ada gembala di salah satu GBI, begitu dia meninggal, ada rumah di daerah barat, langsung istrinya telepon saya, Pak, ini ada. Saya bilang free. Dibuka dulu perjanjiannya. Ada asuransinya. Begitu ada asuransi, free. Ya, memang free. Harus cepat ngurus. Bank bilang kasih waktu 30 hari, kasih waktu berapa hari ngurus yang namanya surat keterangan waris. Kenapa harus ngurus? Karena untuk ngeklaim asuransi dan lain sebagainya, untuk menyatakan bahwa si A berganti kepada ahli-ahli warisnya. Kemudian apalagi yang harus ngurus, Pak? Kalau memang ada urusan-urusan dengan dunia bisnis, contohnya membuka PT, Pak. Lalu pemegang saham, Pak. Pemegang saham kan harus dialihkan. Nah, pengalihan ini tidak bisa langsung. Sudah gampang-gampang nanti tak alihkan. Tidak bisa. Itu namanya harus mengurus yang namanya warisan ini. Warisan itu tidak hanya berbentuk rumah. Kalau sepeda motor, mobil gampang, pakai kwitansi kosongan, cukup dialihkan bisa, dibuat tanggal mundur mungkin bisa. Karena apa? Kebendaan itu mengakui pemilik adalah yang memegang. Kenar, yang memegang yang pemilik, gitu gampangnya. Pemegang adalah pemilik. Jadi pada saat aku megang handphone itu milikku. Nah, aku pegang sudah motor, mobil milikku bisa karena proses peralihannya gampang dengan kwitansi kosongan dengan apa bisa. Apakah itu perlu, Pak? Nggak perlu bikin surat keterangan waris. Jadi memang ada orang bilang enak ya sekarang kalau masalah COVID meninggal ini ranah basah bagi notaris. Saya bilang enggak juga. Kalau saya kembali lagi pentingnya bagaimana, perlunya bagaimana. Jadi Bapak Ibu dan para pendengar untuk untuk pelajaran ini perlu memahami dulu. Berarti aku perlu buat, kadang itu enggak perlu. Saya enggak ngerti Pak, katanya masih buat waris. Lu buat apa? Terus ingat, bikin surat keterangan waris itu kalau mau jujur di lapangan tidak semua notaris gampang untuk bikin. Karena apa? Kita perlu kenal. Anda mesti cari orang yang kenal. Karena apa? Anda mesti punya 2 saksi. Persaksian untuk membuktikan bahwa memang benar-benar yang usianya sama dengan yang meninggal, membuktikan bahwa anaknya berapa. Soalnya kita nggak tahu, anaknya 2, anaknya 3, anaknya berapa. Kemudian dari istri yang pertama, istri yang kedua, kemudian bagaimana, apalagi kalau kita bicara Chinese, Tanglang begitu ya. Oh, di Kuepang Pak, ini bukan. Secara surat bagaimana? Tapi kalau cara notaris yang lama bikinnya tanpa persaksian, hanya mengumpulkan data-data yang ada. Terus kemudian berdasarkan data-data yang diperlihatkan kepada saya notaris, terus kemudian dia ceritain, ini nikah, ini lahir dulu, ini nikah, ini punya anak, dan lain sebagainya. Intinya, hukum waris itu apa sih Pak? Mengatur tentang hartanya seseorang yang nyantol. Bahasa Jawa nyantol itu, Bapak Ibu supaya paham, yang nggak gampang. Kalau ATM ambil saja. Pak ada safe deposit box, Pak ada emas kiloan di situ. Sebentar, selain yang meninggal ada yang punya kunci enggak? Biasanya kan ada 2 kunci itu. Begitu Anda ngomong ke petugas bank, si ini meninggal yang punya kunci utama, close, Anda enggak akan bisa buka. Terus untuk amannya gimana Pak? Ya enggak usah ngomong. Beberapa saudara-saudara, kemarin juga ada saudara sepupu dari mama saya, itu meninggal kena corona. Saya bilang kepada istrinya, saya bilang, jangan lapor bank dulu. Ambilin dulu duit, soalnya apa? Kamu begitu ini kamu blacklist. Sementara istrinya kena, anaknya kena, barengan kena. Saya bilang, ambil duit dulu supaya prosesnya ini bisa jalan karena kamu masih sakit. Kemudian satu sisi bank nyuruh karena dia ada utang
KPR. Kemudian ini harus segera dilunasin. Saya bilang, oke, setelah dia ngambil cukup gitu ya untuk kebutuhan anggap 6 bulan, nah soalnya dia kan sakit sebulan 2 bulan begitu kan. Terus kemudian dia ngambil terus baru dia cepat ngurus. Ya bersyukur istrinya, anaknya semua sembuh. Lalu baru mulai ngurus. Benar ngurus langsung di blacklist, tutup. Oke, ini mengenai pengertian. Saya lanjutkan di dalam slide saya. Hukum waris adalah hukum yang mengatur mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang. Jelas tadi saya sebut juga wafat, itu kata kuncinya. Kemudian apa yang dibahas? Pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh si meninggal. Jadi kekayaannya apa diruntut urut oleh si meninggal. Ada bicara hukum, pasti bicara pasal. Bapak Ibu, ini tidak penting. Tapi saya mau tunjukkan aja, Bapak Ibu tidak perlu menghafal, karena nanti Bapak Ibu tinggal ke notaris, tinggal ke lurah camat, tinggal ke bank, tinggal ke apa, Bapak Ibu nanti tinggal ngisi, dan ngisi. Tapi ada dasarnya, hukum waris diatur dalam buku 2 KUH Perdata, banyak pasal yang ngatur, ada 300 pasal, yang dimulai dari pasal 830 KUH Perdata. KUH itu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sampai dengan pasal 1130 KUH Perdata. Kalau baca bukan 1130 ya, 830 dan 1130 KUH Perdata. Kemudian juga ada waris yang diatur dalam Impres nomor 1 tahun 91. Juga ada juga yang mengatur tentang harta-harta di dalam Undang-Undang Perkawinan yang diatur secara khusus 174 dan yang sudah diperbarui. Itu bicara mengenai waris. Jadi Pak, waris itu kalau Bapak Ibu mau beli yang namanya KUH Perdata atau pinjam di saudari Paula, nanti dibaca 300 pasal, dibaca Impres 1 tahun 91, dibaca Undang-Undang 1 tahun 74, sudah baca bolak-balik, nanti bisa lebih pintar dari kita. Supaya apa? Supaya paham, waris itu cuma ini tok. Ada pasal-pasal yang ada, yang mengatur, ada. Jadi kenapa saya sampaikan ini? Karena bicara hukum rasanya tidak afdol kalau pasalnya mana, Pak? Pasalnya banyak. Nah, di dalam pasal-pasal ini diatur jelas. Jadi barang siapa yang nanti keliru, nah Bapak Ibu gampang kalau enggak hafal pasal, tanya aja beberapa teman yang ngerti hukum. Bisa notaris yang ada papan namanya, bisa pengacara yang ada papan namanya, bisa teman gereja, bisa siapapun, bisa dosen, bisa apa, kita bisa belajar bersama. Nah, pakai paham utilitarianisme. Yang terbanyak anggap yang benar gitulah. Tanya misalnya 5 notaris, tanya 5 ngerti hukum. Kalau yang benar 3, 4 ya sudah benar itu jawabannya. Tapi kalau nanyanya yang biasa-biasa ngawur-ngawur, wah ini juga bahaya. Pokoknya ada pasalnya itu ya. Jadi kita mau membahas di pasalnya ini. Nah, lanjut. Ada 3 unsur dalam warisan. Yang pertama adanya pewaris. Pewaris itu orang yang punya, orang yang meninggal, orang yang memiliki. Nah, itu namanya pewaris. Kemudian ada lagi tahap kedua, punya harta warisan. Kalau tidak punya harta sama sekali, gelandangan pengemis dan lain sebagainya, sudah tidak ada warisan. Kemudian yang ketiga, adanya ahli waris. Ahli waris bisa tidak ada? Bisa. Kalau tidak ada bagaimana, Pak? Kalau tidak ada berarti dimiliki negara. Gampangnya begitu. Diatur, ada sampai derajat ke-7. Ada, nanti kita baca bersama. Gampangannya turun dulu. Istri, anak. Kemudian naik, orang tua. Kemudian saudara menyamping, saudara kandung. Begitu. Kemudian turun. Jadi turun, naik, turun. Nah, kalau bingung nanti tinggal tanya. Jadi intinya warisan itu cuma 3 ini. Kalau punya ahli waris berarti bisa cair. Kalau dia tidak punya ahli waris, dia bagaimana caranya supaya tidak ke negara, Pak? Ya mulai bikin yang namanya wasiat. Kalau saya langsung alihkan, Pak, ya enggak apa-apa, tapi awas kalau dialihkan terus kamu ditendang, nah mohon maaf Bapak Ibu, terus kemudian diusir atau diberikan ke orang itu, terus orang itu tiba-tiba menjual, mengagunkan karena perlu uang, Bapak Ibu bisa gigi jari, begitu. Jadi 3 ini penting. Kenapa membaginya harus meninggal? Supaya Anda terlindungi. Saya terus terang bicara, kemarin ada teman juga share, dia bicara, aku mau kasih anakku.
Atau juga nanti buat anak yang ketiga. Saya bicara, kalau kamu kasih ke anakmu, anaknya dia ada 3, yang 2 sudah menikah, yang 1 kecil. Kemudian saya bilang, ya bukan kecil juga, sudah 20 lebih, sudah 25, 26. Saya bilang harusnya dibagi, kalau kamu sudah kasih ke anakmu dari awal, berarti nanti itu hartanya anakmu. Lalu yang kedua enggak dapat. Kalau harta kamu yang punya, berarti nanti setelah meninggal kamu akan mendapatkan dibagi rata. Baru dia paham, oh iya ya karena ada warisan. Kalau kamu sudah bagi ke situ, terus kemudian anak kamu itu yang dapat, dia dapat lagi punya kamu yang lain. Loh kan saya sudah ngomong, punyamu yang satu, kamu sudah meninggal, bagaimana kamu bisa protes begitu loh. Kamu sudah di sorga gitu ya. Terus bagaimana bisa ngomongin? Terus ngomongin pun nggak bisa ngomongin yang cuman hidup ahli waris itu, harus ngomongin notaris itu. Mau nggak membaginya kan nggak bisa, harus rata. Jadi dia dapat yang sudah dapat rumah itu, terus harta-harta yang lain dia juga ikut dapat. Nah, hal-hal begitu itu harus dipahami dulu. Jadi adanya pewaris, orang yang meninggalkan, orang yang punya, akhirnya dia dipanggil Tuhan, terus ada harta, terus adanya ahli waris. Oke. Kalau ada yang bertanya bisa raise hand, boleh, tidak harus menunggu ini supaya ada timbal balik. Tapi kalau memang enggak ada, saya lanjut gitu ya. Nanti Saudari Paula bisa sambil bantu supaya lebih hidup. Kalau saya sih terserah aja. Kalau mau satu sisi enggak apa-apa, nanti ngantuk soalnya ya. Soalnya bicara teori itu yang bikin ngantuk. Saya coba berusaha balance antara yang ada di pelaksanaan dengan yang ada di teori gitu ya. Supaya bisa lebih oke. Lanjut. Ini yang penting lagi, harta warisan itu berupa hak dan kewajiban. Bapak Ibu ingat, pokoknya bicaranya hak dan kewajiban. Ada pasifa dan aktiva. Ini ada Pak Edi Suwito. Ya, Pak Edi. Ya, silakan Pak, boleh bertanya. Ya, terima kasih Pak atas kesempatannya. Yang saya tanya, biasanya kalau di kalangan kita orang Indonesia itu kalau pewaris itu masih hidup, itu dengan pembagian harta olah-olah tabu, Pak. Kalau menurut Bapak, sebenarnya yang lebih baik mana, Pak? Oke. Itu dilakukan sewaktu hidup atau setelah meninggal? Itu aja Pak, pertanyaannya. Terima kasih. Ya, Pak Edi Suwito, terima kasih. Ini untuk di handphone saya muncul. Nanti kalau Anda Saudari Paula bisa bantu ya. Kalau pas saya kelewat ada yang raise hand. Oh, Pak Edi Suwito ini pertanyaan bagus. Biasanya itu enak dibagi sekarang atau tidak? Saya cuma bicara gini Pak, tabu enggak tabu itu tergantung dari yang mau bagi Pak. Memang ada timur. Ada timur itu penuh dengan intrik. Artinya apa? Kita banyak lihat sinetron, kalau mau jujur ya. Saya cuma bicara gini, Bapak percaya sama anak Bapak enggak? Bapak yakin anak Bapak baik enggak? Bapak yakin nanti begitu nikah dengan menantunya sepakat dengan Bapak enggak? Bapak yakin anaknya Bapak yakin bisa usaha dan semuanya konfirmasi ke Bapak enggak? Kalau Bapak bisa yakinkan itu bagi sekarang no problem, Pak. Karena ada beberapa kejadian, Pak. Kalau menurut saya pribadi, saya enggak tahu kalau Saudari Paula ya. Menurut saya pribadi, nunggu setelah meninggal, Pak. Oh, nanti dibagi rata ke anak-anak. Kenapa, Pak? Karena gini, saya ngenalin ada satu jemaat di GBI lain, cerita dengan saya, itu diberikan ke anaknya, Pak. Terus enggak sadar anaknya itu tiba-tiba bisa punya utang sama pihak bank, tiba-tiba dia dikasih surat sita, disuruh minggir, Pak. Si ibu ini sudah 80 tahun, Pak. Terus gimana? Sorry, bukan bank deh. Tiba-tiba dia bilang ini sudah rumahku, ada ikatan jual beli. Kemudian dia disuruh keluar, tapi ya bersyukur, Pak. Ibu ini syok, itu anak yang sangat disayangi. Dan waktu dia cerita ke anaknya bilang, "Ya, Ma. Waktu itu aku kebembeng duit, Ma. Akhirnya aku agunkan." Dia minta maaf dan jalan keluar enggak ada. Dia bersyukur ibu itu masih hidup sampai sekarang. Yang punya rumah bilang, "Enggak apa-apa, Tante, tunggu Tante nanti meninggal saja." Saya bilang ke dia, "Minta surat deh. Minta surat ini pertolongan, permohonan. Kalau bisa ditulis, karena sewaktu-waktu hari ini out.
Hari ini out. Hari ini disuruh minggir. Oke, ada bicara, ada biaya pengosongan dan lain-lain. Oke, ibu itu tua berapa? Kuat, begitu loh. Kalau Anda, saya enggak mau pindah sampai saya mati. Dirongrong, diteror, enggak bisa. Oke, kembali lagi. Jadi, kan idealnya di mana? Kalau Bapak yakin anak Bapak, menantu Bapak, yang belum kenal, yang belum nikah, yang belum tahu siapa menantunya berasa baik, no problem Pak, bagi hari ini roto baik. Terus ada satu kejadian lagi, di tempat saya, di gereja saya, ada satu jemaat, itu cerita gini, dia punya 3 saudara, sudah tua-tua sih, sudah 50-an, sudah 60-an. Dia anak yang paling kecil usia 52-an, Pak. Dia cerita, dia 4 bersaudara, dia nomor 3. Dia cerita gini, waktu itu tahun 80, si Cece sudah dikasih uang 100 juta. Tahun 80. Ya, dikasih uang 100 juta. Bolak-balik papa mamanya bilang, lu sudah tak kasih cepet tiaw, 100 juta. Terus, lu nggak dapat apa-apa. Dan itu dari kecil semua tahu. Cece-nya paling tua, sudah 60-an. Dia bilang, lu sudah nggak dapat apa-apa, lu sudah dapat cepet tiaw. Papanya meninggal. Mamanya waktu itu, dia sudah bilang, lu nggak dapat apa-apa, dibagilah rumah. Waktu usianya sudah 40-an itu dibagilah rumah satu. Yang anak paling kecil itu dapat 3 rumah gede-gede. Yang anak yang teman saya yang jemaat gereja itu, dia dapat rumah di sekitar Jalan Musi itu Pak, besar, Musi Surabaya. Yang kecil dapat paling gede, dapat banyak. Yang nomor 3 dapat 1 rumah. Terus kemudian yang nomor 2 dapatnya banyak juga, nggak ada iri. Tiba-tiba Pak, si Cece ini, si kakak ini, si perempuan ini, dia layangkan surat dengan pengacara, dia bilang dia minta hak dibagi untuk si kakak yang belum dapat ini. Kemudian si mereka ini nuntut gugatan itu, kemudian si adik yang ketiga ini berjemaat di kita, dia cerita sama saya. Terus saya cuma bilang gini, waktu kamu dibagi itu, Cecemu dapat 100 juta. Iya, Pak. Saya bilang, buktinya ada enggak? Ya enggak ada, Pak. Itu omongan Mama. Itu omongan Mama. Kemudian si Cece itu, saya enggak tahu pakai pengacara atau apa, akhirnya dia bisa bilang begini, itu kan harta aku kerja, aku bantuin papa. Itu bantuin mama. Duit cepet tiaw itu adalah duit usaha. Dan duit itu juga muter, dan aku enggak dapat apa-apa. Padahal papa mamanya bilang, bertiga saudaranya ngomong, lu sudah dapat cepet tiaw. Ini mamanya sudah bagi ke ini. Tapi waktu orang Chinese, orang Taiwan kan enggak mungkin nulis, sudah dibagi duit 100 juta, kan kena pajak dan lain-lain. Enggak mau. Jadi baginya cuman si nomor 2, si nomor 3, si nomor 4. Baginya enggak rata lagi. Yang satu dapat 2 rumah, yang satu rumah, yang satu 4 rumah. Enggak rata. Lalu saya cuma bilang, solusinya gimana Pak? Saya bilang gini, oke kita anak Tuhan, bersedia bagi enggak? Kalian tidak akan dipenjara, kalian cuma nuntut hak itu dibagikan ke Cece, dianggap 1/4. Jadi yang kamu punya sekarang bagilah 1/4 ke Cece, yang lu punya 1 rumah bagilah harta itu sekarang dikurskan berapa waktu itu, atau waktu ini bagilah 1/4. Yang keempat juga sama, bagilah 1/4. Saya bilang kalau kamu tidak bagi, pengacara itu akan minta fee berapa? Dia minta 30%, ditawar 20%. Lu kena 20%, Cece juga kena 20%. 40% hartanya ludes untuk bayarin pengacara. Kemudian saya cuma bilang begini, daripada bayarin pengacara, fee-nya habis, mendingan apa? Bagilah 1/3. Bagilah 1/4 untuk Cece, karena Pak Pemain sudah tidak ada. 1/4. Nah, ini Pak Edi, cerita ini menunjukkan bahwa apa? Begitu dia bagi rata, bagi tidak rata, masih bisa gugatan muncul. Nah, saran saya, mau aman, Bapak Ibu atau Pak Edi, bagilah kalau menurut saya pribadi Pak, saya bicara tunggu bagi saat nanti sudah tutup usia. Kemudian perlu bikin surat warisan enggak? Nah ini juga penting. Surat warisan itu perlu dibikin enggak? Orang banyak berpikir begini, aku bikin, saya kembali sebagai seorang pejabat umum, saya cuma bilang begini, ngapain? Lu mau bagi buat siapa? Anak. Ngapain buat surat warisan? Toh nanti untuk anakmu. Ya notaris mau aja buat surat warisan karena ada fee Pak. Nitip surat, nitip wasiat, nitip tertutup, wasiat ini pun bisa, itu namanya biaya dan bayar gitu Pak. Tapi buat apa notaris dititipin, saya juga enggak mau. Kalau enggak ya didaftarin di Balai Harta Peninggalan supaya nanti begitu meninggal ya di daftar pusat wasiat, nanti tinggal didaftarkan di sana muncul. Nah, apakah perlu bikin wasiat? Itu juga penting. Banyak orang bicara ke saya, "Pak, saya mau bikin wasiat." Loh, buat apa? Buat anak-anak saya, Pak. 2. Loh, pasti bagi roto. Yo ngapain buat? Nah, ini kembali lagi bicara pada saat wasiat dibuat itu,
untuk anak-anak saya, wis nggak usah bagi, itu pasti untuk kamu. Untuk anak-anak kamu. Nah, begitu Pak Edi. Jadi kalau Bapak mau bagi sekarang enggak apa-apa, asal yakinkan nanti Bapak enggak didepak. Bapak punya 4 rumah, dibagi ke anaknya 1, 2, 3, 4. Mendingan Pak, saran saya Bapak punya 5 rumah. Ya. Anak Bapak 4, bagi satu-satu semua. Hilang, Bapak terima. Namanya salah judi, ya kalau orang sekarang bilang judi, bukan ya. Namanya salah bisnis, kemudian habis. Tapi sisakan buat Bapak dan Ibu. Suami istri tetap punya, Pak. Kalau Bapak Ibu bagi, jangan semua, Pak. Kenapa saya bilang bukan semua? Habis Bapak gigi jari, Pak. Ada temannya mama saya, anaknya sekarang di luar negeri, nggak mau pulang, Pak. Dibeliin rumah di sana. Mamanya sakit, suruh jaga aja nggak mau, Pak. Padahal yang kaya itu papa mamanya. Akibat apa, Pak? Anak terlalu disayang. Akibat salah perkiraan lah istilahnya. Begitu meninggal dia nggak mau pulang. Bukan saat corona ya, sebelum corona. Sakit dijaga sama siapa? Tetangganya, Pak. Jadi saran saya begini, begitu Bapak Ibu mau bagi rata, sisain buat Bapak dan Ibu. Itu fair. Begitu habis, sudah clear habis ya. Begitu dia hilang, clear hilang ya. Tapi Bapak Ibu kadang kasihan, nanti tak kasih lagi. Tapi kalau mau bagi enggak apa-apa. Tapi jangan semua ya, Pak ya. Itu kalau saran saya Pak Edi. Ini saran yang bisa diterima bisa enggak. Enggak Pak, tak bagi semua, anakku baik kok. Betul. Menantumu baik enggak? Nanti kena anak baik enggak? Nanti kena mertua baik enggak? Enggak Pak, saya mengimani. Iman bicara ya enggak apa-apa kalau Bapak Ibu yakin. Tapi saran saya kalau bagi jangan semua ya Pak ya. Bagilah yang Bapak Ibu masih memiliki. Mobil, tak beliin mobil semua Pak. Enggak apa-apa. Tapi Bapak Ibu harus punya mobil. Begitu nanti Bapak Ibu sudah dibagikan ke anak-anaknya, Bapak Ibu minta tolong pinjem. Sorry ya, mesti minta tolong dan mesti berperang dulu, mesti rame-rame dulu dan mesti ngungkit kembali. Itu kan hartaku. Ya kalau anaknya masih punya hati, Pak. Ya wis, hartanya papa, wis tak anterno. Tapi kan enggak enak setiap kali ngungkit itu. Terus kalau dia kebal, biarin, kan memang anak harus dikasih sama orang tuanya. Terus Bapak mau gimana? Tapi kalau harta masih punya Bapak, namanya anak ya masih nganter, Pak. Ya masih sungkan, Pak. Masih baising gila, ya masih ya puhauis, Pak gitu. Kalau orang bilang tuh ya sungkan lah, Pak. Nanti kalau enggak dikasih harta lo ya. Nah, begitu Pak Edi. Apakah ada pertanyaan lain? Puas? Boleh nanya lagi, Pak. Silakan, Pak Edi. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Sudah puas, Pak? Betul? Oke. Ada lagi yang mau tanya? Silakan. Jelas, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, Pak. Bapak Ibu yang lain mungkin ada yang mau bertanya. Bu Meta, silakan. Saya, ya. Selamat malam, Pak. Malam, Ibu Meta. Ya, selamat malam. Malam. Pertanyaan dari saya, Pak. Jadi kasusnya begini, Pak. Misalnya orang tua membeli tanah. Itu misalnya pada waktu belinya itu bareng-bareng sama anaknya gitu loh, Pak. Pada waktu itu anaknya masih bujang-bujang. Misalnya dia punya 5 anak, lalu yang bantu orang tua beli tanah 2 anak gitu. Sorry, Terus Bu. yang mau saya Sorry. Bu, beli tanah atas nama siapa? Bareng-bareng itu atas nama siapa? Tanahnya atas nama siapa? atas nama orang tua, Pak. Oh, berarti bukan bareng-bareng. Tetap yang beli orang tua. Oke, lanjut. Ya, atas nama orang tua, tapi yang bayarin 2 anak ini bantu mereka bayar tanah ini, Pak. Yang mau saya tanyakan, status tanah ini lalu apakah dijadikan sebagai warisan atau tidak, Pak? Oke. Kalau bicara tentang beli bareng-bareng, kembali saya tegaskan yang beli terus kemudian atas nama siapa, bukan yang bayar ya. Di sertifikat nanti atas nama siapa. Kalau Ibu bilang atas nama si Ibu, berarti nanti yang punya si Ibu. Ya, yang punya si Ibu. Lalu pertanyaan berikutnya, kalau yang punya si Ibu, apakah itu harta warisan? Kalau tunggu Ibu tutup usia, itu warisan. Tapi kalau sebelum tutup usia Ibu itu sudah jual, bukan warisan. Sudah habis, sudah diagunkan bank, bukan warisan lagi. Jadi Ibu bertanya, rumah ini beli bareng-bareng. Kalau bareng-bareng namanya bareng-bareng, Bu.
beli 5 orang namanya sertifikat si A, si B, si C, si E, si F. Nah, itu baru bareng-bareng. Begitu beli bareng-bareng, nanti enggak usah warisan, jualnya ya bareng-bareng. Pembagian harta waktu dijual ya bareng-bareng. Nah, tapi kalau cuma satu nama, meskipun yang bayarin anak-anaknya, itu tetap hukum mengakui hartanya si ibu. Bisa Pak bikin surat pengakuan nama, itu dulu notaris mau. Zaman sekarang notaris nggak mau, Bu. Zaman sekarang nggak mau karena hukum yang berlaku terakhir itu yang dijadikan dasar. Dan itu namanya penggelapan pajak. Gitu ya. Kalau saya sih jujur nggak mau, saya nggak tahu kalau kalau saudari Paula mau nggak, kalau saya sih nggak mau buat pengakuan nama ngapain, mau lah ya langsung aja. Cuman kembali lagi, Ibu Meta bilang apakah itu warisan Pak? Warisan kalau si ibu meninggal. Kalau si ibu belum meninggal bukan warisan. Ingat tadi pengertian warisan adanya pewaris. Jadi ada yang meninggal. Yang kedua harta, ada rumah itu, terus ada ahli waris. Begitu Bu Meta. Ada lagi yang mau diceritain? Itu Bu Meta mungkin ada yang mau tanyakan. Memastikan saja kayaknya Pak. Berarti ini enggak kalau atas nama orang tua, jadi enggak peduli ini yang beli, yang bantu beli siapa, yang bayarin siapa. Kalau atas satu nama berarti ya memang itu warisan Pak ya, memang begitu hukumnya Pak ya. Ya, kalau atas satu nama berarti yang punyanya yang di sertifikat itu, Bu. Jadi enggak bisa dia bilang dulu kan tak belikan. Makanya orang tua saat membelikan anaknya, hati-hati. Dia enggak bisa nuntut dulu kan tak belikan. Kalau anak pintar hukum dia bilang, rumah sudah atas nama siapa? Tapi kalau memang mau ramai bisa gugatan. Umur berapa? Dia bisa punya rumah itu kalau enggak dibelikan. Oh bisa. Tapi kalau pakai pengacara kan ada Vivi dan lain sebagainya, Bu. Ya kan kena biaya lagi. Cuman persoalannya itu gampangannya begini. Atas nama siapa itu yang punya. Yang bayarin, kalau ibu kan yang bayarin anaknya. Ini kebetulan anak yang baik. Tapi biasa kebalik, orang tua yang bayarin. Diakui nama di dalam sertifikat. Itu. Apakah itu warisan? Kalau masih ada hartanya, oke Bu. Tapi kalau tidak ada hartanya, sorry, itu sudah bukan warisan lagi. Kalau rumah itu sudah dijual, terus ngontrak, rumah itu kan dulu punyanya iya, tapi sudah habis begitu itu. Ya, oke? Oke, siap Pak. Terima kasih Pak. Oke. Ada lagi mungkin? Pak, saya mau tanya. Silakan Bu Emi. Tolong tanya Pak, kalau harta warisan ditinggalkan kepada anak, itu kan kita nggak tulis surat hibah. Umpama hartanya 2, warisannya tanahnya 2. Si A nilainya 2M, yang si B nilainya 1M. Terus cara pembagiannya itu bagaimana pada 2 anak itu? Oke. Ibu Emi ya ini ya. Ibu Emi gini, Ya. Kalau Ibu bicara harta, terus bicara warisan sama hibah itu hal yang berbeda, Bu. Hibah diberikan waktu masih hidup. Itu hibah. Kalau hibah wasiat ya tunggu meninggal. Nah, kalau Ibu bilang wasiat, berarti kan tunggu Ibu meninggal. Ibu kalau sekarang masih hidup berarti 2M, 1M. Nah, Ibu pakai hibah, itu berarti masih hidup. Ibu memberikan. Caranya gimana? Ini berbentuk aset bergerak seperti mobil, seperti saham, seperti rumah, atau aset tidak bergerak, rumah, tanah. Kalau Ibu bicara 1M, bicara uang, Ibu ini baginya apa sih Bu Emi? Uang atau barang? Rumah. Enggak, maksudnya gini, saya enggak bikin hibah. Tiba-tiba saya ini pulang rumah Bapak. Lah pembagiannya itu pemerintah baginya itu gimana? Kan Oke. 2M, 1M. Gini, Ibu kalau Ibu tutup usia, meninggal dunia, pulang ke surga, kalau Ibu tidak bikin apa-apa, itu berarti dapatnya itu rata. Tidak ada 2M, 1M. Dapatnya 3M, kalau 2 anak 1,5, 1,5. Kalau 3 anak 1M, 1M, 1M. Oh. Jadi hukum perdata itu mengakui rata. Jadi kalau orang bilang, ya enggak bisa, tenglang kan yang laki lebih banyak. Enggak bisa, Bu. Kalau sudah masuk ke ranah perdata. Ibu bisa sih nulis yang namanya wasiat. Ibu bilang nanti semua harta yang dapat paling banyak
apa namanya si cowok. Tapi itu kalau dia enggak bagi dengan hati yang rela nuruti ibu. Ibu kan sudah pulang, bapak sudah pulang. Anak enggak nuruti, enggak bisa balik nama, Bu. Jadi bikin wasiat percuma. Sorry, saya jawab iya. Loh, wis tak toto, Pak. Rumah yang di Mulyosari punyanya si nomor 1. Rumah yang di Manyar punyanya nomor 2. Rumah yang di Geraha punyanya nomor 3. Ibu tutup usia. Wis mbok omongi semua oke ya, Bu ya. Oke, saya mau. Tiba-tiba ibu tutup usia, bapak tutup usia sudah. Terus yang 3 ini dibagi 3. Terus anak yang 1 saja bilang, "Aku enggak mau. Aku mau Geraha." Bagi roto. Bisa balik nama? Enggak bisa, Bu. Jadi itu cuma ngomongan. Kalau anak-anaknya nurut, ini omongannya mama loh ya. Kita masih harus nurut loh. Ya diakui jalan. Kan ada testamenter, orang yang menjalankan testamen. Orang yang menjalankan waktu meninggal. Misalnya ibu nunjuk, 3 anakku sudah tak tunjuk saudari Paula. Dokter Paula yang ngurusin misalnya ya. Terus bisa nama lain. Terus dokter Paula sudah ngurusin, si saudara Paula sudah ngurusin. Nanti dibagi 1 kamu Mulyosari, 1 Manyar, 1 enggak mau, ya enggak jalan, Bu. Hukum perdata ngurusnya gimana? Rata, Bu. Rata dapatnya. Tapi kalau enggak rata gimana? Bisa jadi diem-diem. Nanti begitu mama enggak ada, kamu ambil simpan di situ ya. Kamu ambil ya, di safe deposit box kamu ambil ya. Ya enggak tahu, Bu. Tapi yang enggak bisa dikelabuin itu rumah, tanah, dan bangunan. Terus saham itu nggak bisa dikelabuin, soalnya perlu akte dan perlu pergantian gitu loh, Bu. Jadi ibu nggak bisa bilang 2M 1M rata, Bu. Kalau ibu memang lebih sayang yang lain, ya ibu siapkan dana, terus ibu bilang nanti kalau ini orang dulu kan emasnya ditaruh di tembok-tembok ya, Bu ya. Di semen-semen di bawah-bawah kok nggak boleh kegeser ya, Bu ya. Terus dibisiin, nanti kok kalau khusus lu ya, lu nanti ambil emasnya mama di bawah ini. Itu betul, Bu, bisa untuk menolong. Tapi kalau ibu merasa lebih sayang, orang berhak sih merasa lebih sayang anaknya. Tapi kalau sudah berbentuk harta, rata, Bu. Di tabungan rata, Bu, baginya. Gitu. Ya. Makasih, Pak. Ya, Bu Bu Emi, oke. Oke, mungkin lanjut dulu materinya, Pak. Iya, masih iya, banyak ya. betul-betul. Lanjut dulu, lumayan. Ini enggak harus habis sih. Oke, saya lanjut ya. Oke. Sambil nanti di tengah jalan bisa ngomong. Harta warisan ini yang penting, catat baik-baik, ada hak, ada kewajiban. Artinya apa? Berlaku pasifa dan aktiva. Artinya apa? Pasifa itu harta, aktiva utang. Di dalam hukum perdata mengakui kalau nerima yang namanya harta, harus terima yang namanya utang. Ranahnya berpikirnya harus benar dulu. Jadi pada saat si meninggal ini punya banyak hutang dibandingkan hartanya, sorry, jangan diterima hartanya. Contoh, utangnya 10M, hartanya cuma 1 rumah, enggak sampai 1M. Pada saat Bapak Ibu terima harta, harus bayarin utangnya, pasifannya. Aktiva itu kan yang didapat, pasifa itu yang dikeluarin. Makanya kalau begitu meninggal di film-film, apalagi yang beragama Muslim bilang nanti segala macam hutang-hutang, silakan ngomong. Nah ini pintar, harus ngitung-ngitung dulu nih. Ya, kalau punya banyak hutang, tapi beda lagi kalau hutangnya PT, PT-nya rugi Pak. PT itu jangan dikelabui, itu harta yang ada di PT itu sendiri. Nah ini masih belajar hukum PT lagi nih, hukum perseroan terbatas lagi. Bisnisnya rugi. PT-nya sudah tidak jalan, Pak. Ini percuma. Rumahnya ada 10 lain, rumah pribadi, PT. Nah, lain lagi. Intinya gini, kalau ini utang pribadi sama harta pribadi banyakan utang, tidak usah diterima. Atau konsekuensinya, terima pasifa, terima aktiva. Loh, Pak, kalau ada utang kartu kredit, lihat dulu kartu kredit kan ada reasuransi. Diasuransikan, kadang sudah ikut, kadang tidak ikut. Nah, kalau ikut, free. Sudah ditanggung oleh asuransi. Terus kemudian utang yang biasa ikut itu apa? Biasanya swap utang di bank, bukan yang tanpa agunan, tapi yang pakai agunan. Yang biasanya suaminya utang, istrinya ikut-ikut dibawa ke bank tanda tangan. Atau istrinya yang ke bank, suaminya diikut-ikut tanda tangan. Itu ngikut, itu namanya terikat. Itu namanya Anda juga tahu, enggak bisa bilang, aku enggak tahu, tinggal bank nunjukin tanda tangannya ini. Aku enggak ngerti. Nah, kalau ibu tidak tanda tangan, bisa alasan aku enggak ngerti utangnya. Ada abang-abang kredit yang bilang, iya ini utang.
utang 100 juta. Loh, Ibu jangan langsung dibayar, Bapak jangan langsung dibayar, bilang mana dulu buktinya. Intinya apa? Hukum ini bicara adil. Kalau terima harta, ya terima utang. Karena kalau orang yang ini dia bisa dipailitkan. Artinya apa? Dipailitkan hartanya semua diambil. Nah, harta warisan juga sama. Harta warisan yang dapat dinilai dengan uang berlaku pasifa dan aktiva. Jadi kalau punya banyak utang, hitung-hitung dulu. Bisa ditolak, Pak? Bisa. Lanjut, prinsip pewarisan. Itu tadi poin 1 ya, sudah saya bahas. Sekarang kita bicara prinsip-prinsip waris. Yang pertama, harta waris baru terbuka dapat diwariskan kepada pihak lain apabila kematian datang. Baru harta warisnya terbuka di pasal 30 KUH Perdata atau Booklet Workbook. Jadi harta warisnya baru terbuka saat apa? Saat dapat diwariskan kepada orang lain. Kalau belum terbuka, belum mati, nggak bisa diwariskan. Bisanya apa? Hibah ya diberikan. Hibah itu berat sih, karena apa? Semua ahli waris tanda tangan. Kadang notaris minta penetapan pengadilan. Karena apa? Diberikan, contoh ibu tadi mau memberikan 2M, 1M. Ibu memberikan, kemudian saat bapak sudah tutup usia, anak-anak yang lain ikut tanda tangan. Dimintain semua. Karena apa? Menghilangkan hak-hak yang lain. Begitu. Nah, oke, harta waris baru terbuka, baru dapat diberikan kepada orang lain yang sesuai haknya apabila terjadinya kematian. Yang kedua, prinsip pewarisan. Adanya hubungan darah di antara pewaris dan ahli waris. Kecuali untuk suami istri dan pewaris. Ini jangan bingung dulu. Ini awal, pasal 832 KUH Perdata BW. Jadi pokoknya kuncinya ada hubungan darah. Ya. Kalau tidak ada hubungan darah, ya tidak bisa. Saya pembantunya, Pak. Saya ikut sudah 40 tahun. Tidak ada sangkut pautnya. Tanya, ada hubungan darah enggak? Saya ini tetangganya, Pak. Tidak bisa. Prinsip pewarisan itu harus punya hubungan darah. Tapi dia apik loh. Nanti dikasih loh. Tidak gampang dikasih Bapak Ibu. Lihat aja sertifikatnya atas nama siapa. Kalau sudah meninggal, terbuka, masih namanya si meninggal. Terus dibawalah, fotokopinya ada, dibawalah sama pembantu. Dia bilang, ini punya saya loh. Ya tidak bisa sampai mati, tidak akan bisa mengalihkan itu. Dibawa sopirnya. Oh, tidak bisa mengalihkan, titip kunci. Tidak bisa, jangan takut. Dia tidak punya hak untuk itu. Kemudian caranya gimana? Anaknya apa? Buka, dijebol. Safe deposit box-nya yang di rumah. Dibuka. Karena apa? Hubungan darah yang bisa. Jadi yang punya juga tidak bisa merasa sok-sok dan merasa itu miliknya. Harus ada hubungan darah. Lanjut. Sebagai konsekuensi dari kedua hal tersebut, konsekuensi apa? Harta warisan terbuka kalau ada yang meninggal, kemudian adanya hubungan darah. Nah, diartikan bahwa dalam hal pemilik harta masih hidup, artinya belum mati, belum meninggal, dia tidak dapat mewariskan apapun kepada ahli warisnya. Jadi kalau masih hidup tidak bisa ya. Sehingga dalam hal terjadi suatu pemberian atas suatu barang kepada keturunannya yang ditunjukkan agar keturunannya dapat memiliki hak atas barang tersebut setelah meninggal dunia dalam bentuk hibah misalnya, maka hal tersebut dianggap sebagai hibah wasiat, di mana barang tersebut baru beralih pada saat pemberi hibah telah meninggal dunia. Pokoknya ada wasiat-wasiat itu tunggu meninggal deh. Nanti ya tak kasih kamu. Nah, itu kan biasa begitu. Kamu nanti tak berikan. Nah, itu namanya apa? Hibah wasiat. Apalagi ditunjukkan. Kan saya tulis dalam hal terjadi suatu pemberian atas suatu barang kepada keturunannya yang ditujukan agar keturunannya dapat memiliki hal tersebut. Tapi apa? Berlakunya apa? Hibah wasiat. Dalam hal pemberian barang tersebut diberikan pada saat si pemberi masih hidup, pemberinya masih hidup, belum meninggal, kemudian tanpa diberikan suatu imbalan, dia memberi tanpa minta sesuatu, itu namanya hibah. Nah, hibah nanti dibahas di sesi berikutnya.
Hibah itu apa, Pak? Bisa. Bisa. Hibah artinya apa? Masih hidup. Masih hidup. Tapi tidak perlu imbalan. Kalau perlu imbalan namanya jual beli. Kalau perlu imbalan namanya tukar menukar. Kamu mau ini tak kasih ini, namanya tukar menukar. Kalau sesama tanah ada namanya akte tukar menukar yang dibuat oleh PPAT, pejabat pembuat akte tanah. Nah, hibah wasiat tunggu dia meninggal baru beralih. Tapi kalau hibah saja ya masih hidup, lain. Makanya tidak ada kata wasiat kan. Begitu dengar kata wasiat berarti tunggu dia meninggal. Nah, itu sesi lain lagi bicara mengenai hibah ya. Hibah bisa. Kenapa dilakukan hibah? Karena hibah ini lebih murah dibandingkan jual beli. Lebih murah sedikit. Untuk pemberi. Tapi kalau untuk penerima sama seperti jual beli. Jadi kuncinya itu lebih murah saja, tapi lebih repot. Kalau memang mau repot, semua harus menghadap. Untuk apa? Menyatakan seahli-ahli warisnya menghadap. Jadi ketahuan semua kalau memberikan iya. Kalau mau aman apa? Jual beli. Kadang disikapi jual beli, tapi diberikan uang, kemudian nanti dikembalikan ya terserah. Kalau jual beli cukup si penjual dan si pembeli, bukan ahli waris. Bakal ahli warisnya minta tanda tangan semua. Dimintain. Karena notaris kalau Bapak Ibu ke notaris pasti dimintain, Pak ini saya mau hibah. Murah mana Pak hibah sama jual beli? Murah hibah, tanya ribet mana? Kalau masih ribet hibah, ya berarti Bapak Ibu siap mental. Loh rumah anak saya dia OSI Pak, ya datang. Karena anaknya kan kehilangan haknya. Saya mau memberikan kepada yang nggak punya Pak, yang di Surabaya. Ya sudah, datang anaknya ke sini. Repot Pak, ya nggak bisa. Ya jual beli aja. Nah itu ada cara-cara tersendiri. Itu prinsip pewarisan. Jadi ada pemahaman, satu hibah wasiat. Kalau hibah pemberi hidup. Kalau hibah wasiat pemberinya sudah dipanggil, sudah meninggal. Itu namanya wasiat. Pokoknya gampang deh, kalau ada wasiat itu berarti yang meninggal. Ada yang meninggal. Gitu ya. Oke, poin 2 ini ada yang mau ditanyakan tentang pemahaman hibah dan hibah wasiat ini? Selamat malam, Pak. Malam. Saya ada pertanyaan. Maaf tidak bisa join dengan video, Pak, karena jaringannya tidak memungkinkan. Tidak apa-apa. Siapa ini, Ibu? Ibu Seringatin. Ibu Seringatin. Oh ya. Iya. Pertanyaan saya begini, Pak. Ada kasus anak adopsi yang di dalam akte itu tertulis sebagai anak kandung. Apakah anak ini juga punya hak waris? Terima kasih. Oke, Ibu Sri. Ini juga sering ditanyakan. Anak adopsi, saya mau nanya, adopsinya resmi ya? Artinya di surat akte kelahiran, kemudian ada akte adopsi, kemudian ada stempel di akte kelahiran di bagian belakang, itu biasanya diadopsi pada tanggal dengan surat adopsi, itu ada tertulis itu, Bu? Resmi adopsi? Anak ini di dalam akte itu tertulis sebagai anak kandung, Pak. Oh iya, oke paham saya. Gini Bu, kalau Ibu sudah ngakui anak kandung dari awal, ini kan banyak ya, Chinese, tenglang-tenglang ini kan sukanya, sudah deh langsung aja. Padahal itu adopsi. Terus kemudian semua saudaranya tahu itu bukan anaknya. Tapi kalau di akta kelahiran muncul anak dari suami III dan istri AAA, berarti itu adalah anak sah. Kalau mau mempersoalkan ini, gampang. Tinggal tes DNA misalnya. Tapi nanti kembali lagi, ini ada kasus yang kena siapa? Yang kena ya orang tuanya sendiri. Nah, jadi kalau dibilang ini anak apa nih? Saya bilang itu anak kandung secara hukum ya. Bukan anak biologis. Hukum itu mengenal hukum dan biologis. Ini anak hukum. Hukum mengakui adalah anak sah. Loh, ini loh Pak, anak dari kemarin di anugerahi waktu beli di Pondok Hayat, Pak. Bukan belilah, dikasih di Pondok Hayat. Terus langsung dijadikan anak kita, Pak. Nah, tapi budaya-budaya Chinese itu juga sama. Sukanya ini dijadikan anak ini, padahal aslinya bukan anaknya ini. Kemudian dianggap anaknya ini. Itu sering terjadi. Makanya pada saat pewarisan bikin SKW dan lain-lain itu tidak dianggap anak.
kalau dia tidak tercantum sebagai anak. Kemudian, loh ini loh Pak, bukan anak kandung Pak. Terus kemudian dihilangkan. Ya enggak bisa. Yang maksud saya gini Bu, makanya saya bilang anak adopsi tercantum enggak? Kadang seperti ibu gini, ini sudah tercantum anak Pak. Coba dilihat akte kelahirannya. Itu anak dari siapa? Kalau anak dari si A dan si B, orang tuanya berarti itu anak sah secara hukum dan terima waris seperti anak-anak kandung yang lain. Contoh ini anak ngambil, ditulis langsung anaknya kan anak paling gede. Kemudian pancingan supaya dapat anak yang kedua dan ketiga, dapat anak 2 anak lagi sama anak yang ini jadi 3. Nah, begitu 3, terus kemudian anaknya berapa? 3. Pewarisan nanti 3. Loh Pak, ini bukan anak saya. Ini anak akon-akon Pak. Loh, di sertifikat di akte kelahiran apa? Anak adalah anak. Karena tertulis. Nah, cuman kalau ada orang yang sakit, nah itu orangnya kan cuma atau yang sakit berarti ini sakit parah sampai nggak bisa ke gereja sehingga Bentar ya. Di mana ini kok nggak bisa? Berdoa. Saya bingung juga. Di mute aja, Paula, di mute aja. Sudah. Sudah saya mencari namanya loh. Sudah, Sulit sekali. sudah. Silakan. Nah, Lanjut. sudah, oke. Saya kaget kok ada kuliah lain gitu. Dapat kuliah teologi. Iya. Oke, saya lanjutkan. Jadi begini, seringkali ini anak ngambil. Sekarang gampang, di sertifikat tulis apa? Sertifikat. Di akte kelahiran tertulis apa? Kalau yang benar, ya ini untuk generasi berikutnya. Kalau mau mengangkat anak, harus ditulis anak angkat, anak adopsi. Tapi budaya Chinese malu. Kalau bisa ditutup erat. Bukan budaya barat ya. Kalau budaya barat kita lihat di YouTube apa, dia sudah besar, pelari apa, dia ketemu sama anaknya, dia takut hilang kembali. Boleh ini bilang, aku bahagia sudah. Akhirnya dia balik juga. Ya enggak apa-apa, tapi itu sah. Harusnya anak ini, kemudian diadopsi jadi ini. Jadi ada hukumnya, begitu dia diadopsi, pewarisan ke yang pertama hilang. Masuk ke yang baru. Tapi harus jelas, ada akta adopsi. Kemudian kalau sekarang didaftarin di anak, di perlindungan hukum anak, kemudian sampai di stempel di akte kelahirannya adopsi dari, tapi budaya Chinese kadang malu, saya tahu juga, soalnya memang kalau bisa ditutup erat, jadi tidak tahu budayanya, nanti begitu Anda menghilang, ada butuh kan, ada yang namanya sakit stem cell, apa cari ibunya, cari ininya susah, tapi memang maunya begitu. Nah, kembali lagi pertanyaan Ibu tadi, itu anak apa Pak? Lihat aja di akte kelahirannya, kalau itu anak ditulis anak kandung dari anak kandung Bu, pewarisan dapat, dapat. Ada satu teman saya SMA, dia nikah sama anak kaya sekali orang tuanya, tapi hari ini dia disingkirkan sampai di kos, ditaruh apa di rumahnya, di kartu keluarganya dicoret. Saya cuma bilang ke istrinya, saya bilang apa, pewarisan tidak bisa menghilangkan itu loh. Memang dia paling gelap tubuhnya, tapi memang itu pancingan, terus berusaha dihilangkan, dibilang sabar sampai kedua orang tuanya meninggal, sabar, nanti pasti dapat. Tapi jangan menolak warisan. Kalau menolak warisan, tidak akan dapat. Loh, bisa Pak menolak? Bisa. Ya bodohnya si anak itu, saya bilang sudah, biarin, mau ditinggal, mau dibuang, mau diapa, enggak apa-apa. Kita nanti akan belajar satu sesi. Penerima waris apakah bisa dibuang begitu ya? Jawabannya enggak bisa. Jadi kembali lagi pertanyaannya, ini aneh. Itu anak angkat Pak. Bener enggak? Kadang cuma ngakui Bu. Enggak Pak, tak akui aja semua tahu bahwa ini anak angkat kok Pak. Yo enggak bisa. Sekarang lihat dulu di akte kelahirannya. Ada bukti-bukti pendukung enggak dia diangkat. Kalau tidak, dia tidak akan mendapat apa-apa. Ironis banget kalau dia sudah jaga, dia sudah ngopenin, sudah apa, enggak dapat apa-apa. Dia dapatnya dari siapa? Dari yang tertulis di akte kelahiran nama orang tuanya si A dan si B. Atau dia anak Pak, tapi waktu itu belum ngurus Pak. Terus kemudian hamil dulu Pak. Atau terus kemudian dinamakan anak luar kawin Pak. Luar kawin cuma ikut ibunya loh. Jadi si bapak, dia enggak dapat hartanya si bapak loh. Loh ini loh Pak, dulu hamil dulu MBA Pak, married by accident Pak, hamil dulu. Terus kemudian karena malu apa, wis tak namakan aku aja Pak, si ibunya bilang. Itu harus segera diurus. Kalau sudah diakui anak luar kawin, berarti ikut kewarganegaraan si ibu atau budaya Chinese lagi. Nah, biasanya apa? Sudah deh, ikutkan yang Cungkok Ci aja deh. Ini kan Cungkok Ci, ikut yang ini, Ci aja, yang WNI aja deh. Nah, begitu ikut yang WNI,
kemudian hilang loh dari orang tua aslinya. Nggak apa-apa, diikutkan aja. Karena sekolah, zaman saya dulu kecil kan, kalau sekolah tidak WNI kan susah. Sudah diikutkan deh, si siapa deh, si ini deh, si itu deh, didaftarkan atas namanya dia langsung, namanya si itu langsung, dititipkan tetangganya, dititipkan saudaranya, dititipkan siapanya nama itu. Pewarisannya tidak dapat. Caranya gimana? Jual beli nanti dikasih itu. Nggak bisa. Nah, kembali lagi, dasarnya apa akte kelahiran itu? Kalau akte kelahiran jelas, anak adopsi, dia mendapatkan dari yang mengadopsi. Pasifa dan aktiva. Tapi kalau dia belum, nah Ibu misalnya ini kasus, kita tidak bicara pribadi ya, ini umum. Itu akte kelahiran atas nama siapa Bu? Bisa jawab? Namanya siapa nih? Atau kalau sudah jelas ya sudah, kita close. Kalau belum jelas kita bahas, itu akte kelahirannya atas nama siapa Bu? Atas nama orang tua yang sekarang sedang mengasuh, Pak. Ini kasusnya begini, Pak. Bahkan orang tua yang mengadopsi dan mengakui sebagai anak asuh itu pun, maaf, tidak tahu siapa orang tuanya. Oke, si anak itu berarti nanti pewarisannya ikut siapa? Dia dapat dari mana? Yang tertera di akte kelahiran, Bu. Oh ya, Paham makasih ya? Pak. Ya, jadi pokoknya dasarnya akte kelahiran. Anak dari, nah kalau itu anaknya jelas dari siapa, itu yang dia nanti dapat. Tapi yang sekarang yang dia tinggal atau yang apa, bukan namanya orang tua itu, ya udah dapat apa-apa, Bu. Nah, kalau mau dapat caranya gimana? Yo segera kasih. Pakai jual beli, pakai hibah. Nggak punya duit Pak, ya kasih aja jual beli, tapi dia nggak terima jualnya, nggak terima belinya, begitu loh. Kasih aja. Kalau merasa sayang ya. Atau mau dihilangkan, ya nggak usah takut, sudah nggak dapat apa-apa. Gitu. Oke Bu, jelas ya? Jelas Pak, terima kasih. Oke Bu Sri. Oke. Lanjut dulu ya ini ya. Lanjut slide ya. Oke, lanjut dulu. Nanti semangat lagi, ngomong lagi. Oke, lanjut penerima waris sekarang. Kita bahas poin yang ketiga ya. Penerima waris itu siapa saja? Nah, kita bahas sekarang. Yang nerima ini. Ada dua jalur untuk mendapatkan warisan secara adil, yaitu absentatio dan testamenter. Apa bedanya? Ada dua jalur untuk mendapatkan warisan secara adil. Absen atau testamenter. Absen atau testamenter, gampangnya begitu. Nah, absentatio itu apa? Warisan yang didapatkan berdasarkan undang-undang, gampangnya gitu. Absen itu bicara supaya gampang Ibu ya. Namanya absen itu sesuai dengan absensi, sesuai dengan undang-undang. Nah, absennya gimana? Nah, kalau mau dapat sertifikat sesuai absennya, sesuai undang-undang, sesuai aturannya. Dalam hal ini sanak keluarga pewaris. Sanak keluarga pewaris itu kuncinya. Almarhum yang meninggalkan warisan adalah yang paling berhak menerima warisan. Jadi pewarisan berdasarkan undang-undang. Pewarisan berdasarkan undang-undang. Nah, lebih rinci, mereka yang berhak menerima warisan berdasarkan undang-undang, absentatio tadi. Warisan berdasarkan siapa saja, ada 4 golongan. Yaitu anak, istri atau suami, adik atau kakak, naik lagi kakek atau nenek. Pada dasarnya keempatnya adalah saudara terdekat dari pewaris. Jadi menurut undang-undang yang adil menerima golongan yaitu yang pertama anak. Jadi kalau Bapak Ibu sudah punya anak, yang pertama dapat anak. Lalu istri suami. Kenapa? Karena menganut KUH Perdata istri suami itu juga dapat. Lalu adik dan kakak. Lalu kakek. Jadi kalau tidak ada anak, naik lagi. Tidak ada adik kakak, ini naik terus begitu ya. Keempatnya adalah saudara terdekat dari pewaris. Jadi tidak anak, istri suami, adik kakak, kakek nenek, kemudian saudara terdekat. Ya. Ini sesuai undang-undang. Undang-undang mengatur ini. Ini yang absen tadi itu. Lalu pewarisan secara testamenter, secara wasiat. Jadi yang pertama tadi absentatio secara undang-undang. Nah, kemudian ada orang-orang yang mendapatkan secara testamen, secara wasiat. Jadi dia menerima.
Nah, ceritanya begini. Jadi si yang mau meninggal ini, dia harus membuat surat. Harus membuat woro-woro. Harus membuat kemauannya. Isinya apa? Apa yang mau diberikan pada saat dia meninggal nanti. Presentasinya gede-gedenya berapa, kecil-kecilnya berapa. Nah, ini mendapatkan secara testamenter, secara wasiat. Jadi, dia menunjukkan berdasarkan surat wasiat. Jadi, dia membuatnya pasti masih hidup. Membuatnya itu apa yang mau dia kehendaki pada saat nanti si A mati, aku mati, saya mau bagi berapa-berapa, dapatnya berapa-berapa, itu sesuai dengan testamenter, sesuai dengan wasiatnya. Nah, terus saya bahas, apa sih maksudnya ada hubungan darah? Yang dua tadi jelas ya, yang satu secara undang-undang, yang satu secara testamen. Testamen itu ditunjuk. Dapat berapa, ini lebih gede, ini lebih kecil. Boleh, karena memang testamen itu ditunjuk. Tapi harus tertulis. Begitu tidak tertulis, rata. Kalau ditulis, bisa diikuti. Kalau tidak diikuti, ya mandek tadi itu. Nah, apa maksud pengertian ada hubungan darah? Tadi kan saya bilang, undang-undang terus ada hubungan darah. Apa maksudnya ada hubungan darah? Ada 4 golongan yang berhak menerima warisan. Ini secara undang-undang ya. Golongan 1, anak-anak atau sekalian keturunannya. Jadi begini, anak-anak, jadi kalau satu pasangan, bapak dan ibu mempunyai 5 orang anak, kemudian 5 orang anak itu, yang satu meninggal, tapi dia sudah punya anak juga, anaknya punya anak, berarti si meninggal punya cucu. Anak ini apakah dia punya 5 anak? Yang anak paling gede sudah nikah, terus punya anak lagi, berarti kan dia punya cucu. Begitu dia meninggal, berarti anaknya kan 5, berarti hilang tinggal 4. Oh tidak, maksudnya anak dan sekalian keturunannya. Begitu dia sudah punya anak lagi, begitu dia meninggal, yang menggantikan posisinya dia itu ya anaknya, jadi cucunya. Loh Pak, cucu kok dapat? Yo dapat, kalau memang dia meninggal menggantikan. Makanya saya tulis golongan 1 itu adalah anak atau sekalian keturunannya. Kalau dia tidak punya anak, Pak, ya enggak dapat. Kalau dia belum nikah, Pak, yo hilang langsung. 5 saudara, yang 1 meninggal, hilang. Tapi kalau dia punya anak dan keturunan, posisinya tetap ada. Contoh, punya 5, kan 1/5 tuh, itu bapak ibunya sudah meninggal. 1/5, loh ini loh Pak sudah meninggal, cuman ada istri dan anak-anaknya. Dia tetap anaknya ada 5. Kok nanti bingung. Anaknya ada 2 deh. Masa dibagi, kan ini kan saudara 5, masa dibagi 7? Ya enggak, tetap dibagi 5. Anak pertama 1/5, kedua 1/5, ketiga 1/5, keempat 1/5, kelima 1/5. Terus karena anak yang paling gede ini sudah meninggal, digantikan cucunya ada 2, ya 2 ini 1/5 bagi 2. Kalau anaknya 3 ya 1/5 bagi 3, tetap enggak ngurangin. Anak pertama tetap dapat 1/5, anak kedua 1/5, semuanya 1/5. Karena yang meninggal anaknya ada 4 ya 1/5 kali 4 1/20-an. Gampangannya begini, 1/5 itu dibagi roto cucu-cucunya. Jadi bukan berarti anaknya banyak lah, haknya yang lain tambah kecil Pak. Enggak. Itu maksud anak atau sekalian keturunannya. Saya lanjutkan. Anak-anak tidak dapat mewaris bersama keturunan. Yang satu menutup yang lain. Artinya begini, kalau anaknya bapak ibu punya 5 anak tadi, masih hidup anaknya, terus cucunya dapat enggak? Ya dapat. Karena saya tulis anak-anak enggak dapat mewaris bersama keturunannya. Yang satu nutup yang lain. Kalau masih ada anaknya, berarti cucunya enggak dapat nutup. Tapi kalau anaknya mati, dia punya anak, berarti kan anak punya anak. Berarti yang bapak ibu ini punya cucu. Itu membuka, cucunya dapat.
Jadi tidak bisa punya anak, punya cucu dapat semua. Enggak, yang dapat anak. Karena golongan satu anak. Golongan satu anak. Jadi paham ya, yang satu menutup yang lain. Jadi enggak bisa anaknya banyak dapat banyak. Enggak. Tetap sama. Kalau anaknya 4 ya seperempatan. Begitu anak yang pertama punya cucu, anak yang pertama punya anak yang pertama meninggal, ya seperempatnya dibagikan ke cucu-cucunya dari si bapak ibu ini, atau dari yang meninggal itu anaknya. Bingung ini bahasanya kok campur-campur ya. Kalau saudara Paula sama saya mungkin paham. Intinya begini, anaknya 5/5, begitu kena corona, anaknya ada 2/5 itu dibagi 2. Nggak bisa bareng-bareng dapat. Jadi anak-anak atau sekalian keturunannya, jelas ya sekalian keturunannya. Terus yang kedua, anak-anak nggak bisa terima sama anaknya, nggak bisa terima sama anak dan cucunya, nggak bisa. Yang satu menutup yang lain. Keturunan, kemudian pewaris, dalam hal anak pewaris meninggal dunia. Jadi kalau nggak meninggal, dia nggak bisa nutup. Kalau meninggal baru terbuka. Itu pasal 852 KUH Perdata atau BW. Oke, golongan pertama. 820 nih. Sampai golongan-golongan aja deh. Golongan kedua adalah setelah anak siapa? Orang tua. Jadi kalau enggak punya anak, berarti yang dapat adalah orang tua dan saudara kandung dari pewaris, termasuk keturunan dari saudara kandung pewaris. Ya. Jadi kalau anak enggak ada, kemudian orang tua. Kalau orang tua enggak ada, saudara kandung dari pewaris, termasuk keturunannya. Artinya apa? Saudara kandung ini kan punya keturunan kalau dia menikah. Kalau enggak punya keturunan, pokoknya kalau single hilang. Tapi kalau dia anak enggak ada, kemudian dia single, ya sudah, hartanya jatuh ke orang tuanya. Orang tuanya sudah tua, Pak, meninggal, ya sudah, saudara kandung. Saudara kandungnya sudah meninggal, Pak, tapi ada anaknya saudara kandung, dapat. Ya sama kayak tadi golongan satu itu. Termasuk keturunannya dari saudara kandung pewaris, termasuk keturunan gitu ya, pasal 654 KUH Perdata atau BW. Catat golongan 2 ini baru bisa menerima waris dalam hal golongan 1 tadi anak tidak ada sama sekali. Kalau masih ada, maka golongan 1 nutup yang lain. Paham ya, Bapak Ibu? Golongan 1 siapa? Anak. Makanya tadi firman Tuhan bilang anak dapat janji-janji Allah. Barang siapa adalah anak, dia mendapatkan ahli waris. Jadi setelah golongan 1 anak lepas, kalau golongan 1 tidak ada anak baru, terbuka golongan 2. Jadi tidak bisa golongan 1 dan golongan 2, tidak mungkin, gantian gitu ya. Golongan 1 dulu. Terus kalau golongan 1 sudah punya keturunan, nyambung sampai keturunannya. Itu golongan 2. Golongan 2 siapa? Orang tua, kemudian saudara kandung dari pewaris, termasuk keturunan dari saudara kandung. Ikut ya. Jadi anak, kemudian orang tua, kemudian saudara kandung. Nah, lanjut. Golongan ketiga. Golongan ketiga ini siapa? Keluarga dari garis lurus ke atas sesudah bapak ibu pewaris. Ke atas. Jadi yang tua, ada kakek nenek. Bisa terjadi, bisa. Jangan bilang yang tua pasti meninggal dulu, belum tentu. Ada panjang umur, ada jangming paiswe, akan bisa. Baik dari pihak ibu maupun dari pihak bapak. Jadi nenek dari pihak ibu, nenek dari pihak bapak, dia terus akan nyambung itu. Mereka mewaris dari hak ahli waris golongan 1 dan golongan 2 tidak ada cloving. Ini bapak ibu nanti sudah ruwet, tapi tidak apa-apa. Pokoknya nanti diatur sama yang namanya notaris dihitungkan, gitu ya, dicari. Golongan 4, golongan 4 juga dapat nih, paman, bibi, sama. Kalau golongan 4 dapat manakala golongan 3 tidak ada, golongan 2 tidak ada, golongan 1 tidak ada. Jadi tidak bisa gampang kita bilang, paman bibinya deket loh, pasti dapat. Saya bilang enggak. Jauh golongan 4 itu. Memang golongan 1 sudah habis, golongan 2 sudah habis, golongan 3 sudah habis, golongan 4 baru dapat. Siapa itu? Paman atau bibi pewaris, baik dari pihak bapak maupun dari pihak ibu. Keturunan paman dan bibi sampai derajat ke-6 dihitung dari pewaris. Wow, dihitung terus nih. Saudara dari kakek dan nenek beserta keturunannya sampai derajat ke-6 dihitung
dihitung dari pewaris. Derajat ke-6. Jadi paman bibi itu saudara dari kakek nenek itu terus nyambung. Kalau memang dia tidak punya, jadi tidak gampang orang bilang jatuh ke negara, Pak. Nah, lihat dulu golongan-golongannya. Kecuali dia hidup sendiri sebatang kara begitu ya. Itu lain cerita. Makanya ada banyak golongan. Nah, golongan 4 ini nyambung lagi paman, bibi dan lain sebagainya, gitu ya. Sebentar. Oke. Anak adopsi juga ada. Adopsi nanti bingung. Sudah, sampai golongan dulu ini 1 2 3 4. Jadi Ibu ingat, Bapak Ibu ingat yang dapat anak, kemudian setelah anak itu orang tua, kemudian setelah orang tua saudara kandung, lalu setelah itu kakek nenek, lalu setelah itu paman bibi. Kemudian terus naik gitu ya. Naik terus turun sampai kakek nenek terus turun. Dan termasuk saudara dan termasuk keturunannya maksudnya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Silakan Bapak Ibu, mungkin ada yang mau ditanyakan. Pak Diki Arifandi. Ya, mau tanya. Ya. Mau tanya, Pak. Ya, Pak, silakan. Iya. Bentar, saya on-kan. Ini fotonya enggak ada. Ya. Iya, Pak. Silakan. Ya, saya mau tanya. Kalau terima waris itu harus bayar pajak ya, Pak ya? Pajak untuk warisan itu aja sih saya tanya. Oke, terima waris, ada pajak waris, ada Pak, tapi ada dibebaskan pajak waris, ada. Kena pajak, hitungannya berapa? 2%, Pak. Kena pajak. Jadi yang kena itu, tapi sama aja Pak, kalau jual beli kan kena, sekarang kan penjual kan 2,5%, pembeli kan 5%, ya 7,5%. Kena pajak, kena Pak, segala sesuatu yang meninggal ya, tapi kalau yang hartanya sudah terdaftar Pak, itu bebas Pak. Sudah terdaftar di pajak ya. Itu nanti kaitan sama konsultan pajak Pak. Cuman konsekuensinya kalau yang terima harta warisan yang sudah beres secara pajak itu tidak kena Pak. Tapi gini, Bapak sudah daftarkan secara pajak menjadi hartanya Bapak enggak? Harta di dalam pajak misalnya 1770. Itu kan ada kolom harta. Yeah. Bapak ikutnya yang S atau SS atau yang 1770. Yang 1770 itu pencatatan atau dia atau norma. Nah, kalau Bapak pakai norma berarti yang gampang ini di kolom harta Bapak sudah cantumkan semua harta Bapak enggak? Sudah. Tapi kan warisan belum, Pak, belum dapat. Bukan. Warisan nanti setelah meninggal. Tapi Bapak sudah beres semua kan? Beres. Sudah bayar pajak, sudah didaftarkan semua kan ya? Sudah. Nah, itu nanti pada waktu pengalian free, Pak. Cuman ini ada rancu. Kalau ada beberapa rekan itu yang kena, dia minta surat bebas pajak lagi nanti, SKB. Di dalam pelaksanaan, Pak ya. Jadi nanti ahli warisnya Bapak itu harus urus SKB. Ada beberapa di di lembaga kantor pajak itu nanti harus mengeluarkan SKB karena ada beberapa di lingkungan pertanahan itu di kota-kota lain yang dimintain SKB, Pak. Harusnya secara struktur itu free karena memang dia kan sudah ngurus semua. Nah, cuman ada di keterangan tentang pajak, ada kena pajak waris, Pak. Ada. Nah, ini tinggal dikonsultasikan ke konsultan pajak, Pak. Kalau kita ini kan urusan hukum ya, Pak ya. Tapi ini ranahnya ke konsultan pajak. Gitu ya, saya enggak tahu. Saudari Paula bisa bantu jawab enggak? Soalnya setahu saya pajak ini rancu. Tapi kalau Bapak sudah beres secara laporan pajaknya sudah masuk di harta, itu free sih, Pak. Tapi tetap dimintain berat, dimintain surat bebas pajak dan lain-lain. Kalau Saudari Paula bisa bantu, bisa lumayan. Soalnya saya mengacunya ke pelaksanaan, biasanya ada yang dimintain surat bebas pajak sampai mereka bayar, Pak. Loh ini loh orang mati kok kena pajak. Tapi ada yang kena pajak, Pak. Kalau dia tidak bisa ngebuktiin itu hartanya, loh ini loh sudah meninggal kok kena pajak, itu kan akibat hukum, gitu Pak. Jadi kalau saya bilang aturannya kena pajak kena, tapi bisa bebas bisa. Nah, tinggal mulai sekarang otak-atik di konsultan pajaknya, Pak. Karena ini kan ranahnya konsultan pajak, Pak ya. Iya, Pak. Seperti yang dikatakan Pak David itu memang. Kalau teorinya bebas,
Pernyataan Bebas ya? bebas itu buktinya kan pakai surat keterangan bebas Itulah. bagi pemberinya. Tapi surat keterangan bebasnya apakah bisa dikeluarkan? Nah, itu belum Betul. tentu. Kalau di Betul. Surabaya masih oke, kalau di daerah saya di Lamongan Kena ya. tidak dikeluarkan. Alasan apa? Nah. Tidak sesuai dengan ketentuan. Cukup begitu. Nggak tahu apa yang nggak sesuai. Pokoknya Nah, nggak itu sesuai. yang aneh. Nah, itu yang aneh. Jadi kalau bicara kepelaksanaan agak susah memang ya. Iya, penerimanya kan pasti juga kena kalau tanah Kena, bangunan. betul. Terus di SPT Penerimanya itu kalau nggak salah ya kayak konsultan pajak itu masih kena lagi ya pada waktu tahunan itu. Ketemu lagi apa gitu, lupa namanya untuk harta-harta Nah, itu. yang lain. Jadi warisan itu juga nggak free berarti ya Pak, harus bayar Ya pajak. itu Pak, saran saya gini, pokoknya gini, secara pajak Bapak mesti beresin di hartanya Bapak dulu secara pajak. Nah, Iya, iya. kalau itu sudah beres dulu, sudah bayar pajak, pengalian itu ini rancu Pak. Soalnya secara aturan sih kalau itu sudah resmi free Pak. Cuman ya seperti tadi Saudari Paula bilang susah Pak. Begitu sudah kena minta surat bebas pajak, minta apa? Ini kan repot toh Pak. Nah, sesuai kantor pajaknya. Cuman memang apakah kena? Saran saya gini Pak, kalau saya sih kita cingli aja. Pajak jual, pajak beli kena. Jadi kalau pengalian kena ya enggak apa-apa. Cuman kan enggak lagi kena pajak lain gitu loh Pak. Ya fair-fair aja. Gitu. Cuman Iya, iya. kalau cuman itu konsultasikan di konsultan pajaknya Pak supaya bisa jelas ya. Iya Oke. Pak, terima kasih Pak ya. Ya, Pak. Oke Pak. Terima kasih pertanyaan Pak Diki. Ada lagi mungkin Bapak Ibu yang Ya, mau tanya? ya saya mau tanya Pak. Pak Diki, silakan. Ya, Pak David. Nah, memungkinkan nggak kalau kita kena dua hukum, Pak? Hukum perdata dan hukum adat. Misalnya saya sebagai orang Tionghoa kan, orang Tionghoa dan Kristen kan karena ini ikut hukum perdata Barat. Tapi karena saya tinggal di Jawa, kena hukum adat Jawa gitu lah. Itu memungkinkan nggak dua perkara ini terjadi, Pak? Itu yang pertama. Mau dijawab atau mau saya tanya lagi, Pak? Boleh, tanya kedua juga boleh, Pak. Oke. Yang kedua saya tanya itu soal hibah, Pak. Soal hibah itu kan ada kasus. Ada kasus dan kebetulan dialami oleh orang tua sendiri. Jadi engkong saya, kakek saya itu sudah menghibahkan tanahnya ke mama saya. Tapi secara tertulis tidak ada. Jadi cuma ngomong saja gitu. Dan saksi-saksinya pun masih hidup sampai sekarang. Kakak mama saya, adik-adiknya itu masih ada. Nah, kemudian satu kali terjadilah anak mantunya itu mengambil alih karena merasa di suratnya itu kan masih tertera gitu. Jadi engkau waktu menghibahkan itu hanya mulut, bukan ganti akte langsung dikasih gitu, enggak. Itu bagaimana, Pak? Kalau terjadi kasus seperti itu. Nah, yang ketiga yang saya tanyakan itu cerita tentang anak terhilang. Lukas pasal 15 itu ya, ayat 11 ya. Itu berupa hibah atau warisan itu, Pak? Cerita anak terhilang itu. Ketika dia minta harta haknya itu berupa warisan atau dihibahkan? Ya, saya kira itu aja Pak David. Oke. Ya Pak Eki, saya jawab. Yang pertama mengenai pilihan hukum itu tidak bisa dua-duanya Pak, harus salah satu Pak. Jadi Bapak menundukkan diri kemana? Kalau ke hukum adat ya ke adat. Tapi biasanya mereka kalau mau adil, mau sama rata ya ke hukum ini ya hukum perdata. Apalagi misalnya Chinese dan Kristen itu pilihannya pasti ke perdata Pak. Jarang. Kalau yang adat-adat itu biasanya yang mereka takut sama tua-tua adat, contoh Bali, contoh Minang, contoh Padang. Itu mereka merasa baisingki, mereka sungkan kalau mereka menundukkan diri ke barat. Soalnya kan ada nanti Bali ada upacara ngaben, pembakaran, dia akan terkucilkan di situ, Pak. Jadi itu berat. Jadi kalau kita kan pilih yang menguntungkan ya, yang enggak bikin masalah. Sepikul segendong di Jawa lebih gede,
salah satu yang laki daripada yang perempuan, itu kan jadi tidak adil. Sementara kan tidak semua sama. Nah, itu nanti jadi tidak terbagi, jadi mentok. Isinya bisa dua-dua, tidak bisa Pak, harus pilih salah satu. Dan kalau mau pilih yang paling adil adalah hukum perdata barat Pak. Gitu. Jadi kalau Bapak mau adat ya silakan, mendudukkan diri bisa karena memang di lingkungan. Tapi menurut saya itu kalau memang tidak bersangkut paut hukum adat itu biasanya mereka yang kental banget dengan adat gitu, Pak. Kalau kita saya yakin Bapak ada konsekuensi begini-begini pasti pilih sudah dia bertata barat aja. Itu. Jadi tidak bisa bercampur Pak, harus pilih salah satu. Lalu mengenai yang kedua tadi hibah. Kalau hibah secara mulut, mohon maaf, memang hukum mengakui lisan bisa, tapi harus ada bukti, Pak. Nah, salah satu caranya kalau mereka masih mengakui semua, dan itu kan perlu duit balik nama dan lain-lain, yang segera dibayar dan didiskusikan, dan itu lebih menguntungkan, Pak. Karena cuma bayar pajak, meskipun pajak itu besar ya. Meskipun pajak itu anggap 7,5% dari total, misalnya harganya rumah yang paling murah aja 1M, 2M. Berarti kan bayarannya kan lumayan, sediain duit aja. Tapi kalau memang sepakat dan masih baik-baik dan semua saudara setuju, karena begitu hibah dari emak, dari engkong, itu kan ada saudara-saudara yang terlibat ikut tanda tangan. Hari ini masih sukses, Pak. Bicara enggak mau. Tapi begitu 10 tahun lagi, itu cerita ke golongan mama saya. Dulu masih kaya beberapa. Enggak mau. Sekarang sudah pada enggak kerja semua, sudah tua-tua. Saya rasa kalau itu dibagi, pasti mereka berkeberatan. Karena kan aku juga perlu uang. Mungkin ya. Jadi saran saya kalau hibah secara mulut nggak bisa, Pak. Nah, caranya gimana? Semua masih hidup kok, Pak. Semua mengakui kok, Pak. Saran saya, Pak, segera balik nama, Pak. Kita, misalnya itu orang tua saya, ada duit sedikit, itu sedikit pasti. Itu anggap 7,5% dari total yang kita dapat, Pak. 10M kita cuma bayar 7,5%-nya. Anggap 1M cuma bayar 7,5%. Tidak ada duit, Pak. Yo mending utangin ya, mending usahain. Karena itu adalah nanti jadi aset kita. Itu bahasan yang kedua mengenai hibah, Pak. Jadi masalahnya begini Pak David. ya. Nah ini kan apa yang kebetulan tanah warisan ini kan sudah dimiliki oleh menantu dari kakak mama saya. Dimiliki itu sudah dibalik nama. Dimiliki itu sudah dibalik nama atau belum? Belum. Ya, belum. Hanya dikuasai ya, ditinggalin begitu hanya ya. Dikuasai. Dia terakhir saya nggak tahu soal balik nama, apakah saya tanah yang engkong tempati itu apakah sudah balik nama dia atau belum. Saya tidak tahu. Saran saya begini Pak, ini harus orang tua yang bilang, orang tuanya Bapak mesti ngomong ke saudara-saudara yang lain. Dipastikan begini, daripada nanti itu janji-janji PHP pengharapan palsu ya. Tinggal ngomongin gini, bener enggak itu rumah masih dikasihin aku? Bener enggak tanah itu masih? Oh iya, kamu balik nama aja, langsung balik nama. Tapi begitu, oh ya belum tentu, belum tentu. Ya itu harus disiapkan mentalnya orang tua, jangan sakit hati bahwa memang secara lisan itu adalah berat dan susah. Gitu Pak. Jadi saran saya sekarang kan belum jelas nih, ya dijelasin tanah itu sudah namanya siapa, tapi kalau bisa Bapak jelasin ke orang tua yang ngomong Pak. Kalau kita yang ngomong kan, ini anak-anak kok mau berebut gitu kan kesannya. Cuman masalahnya bukan berebut, mau dipastiin. Nah tinggal mama suruh ngomong baik-baik, atau orang tua ngomong baik-baik, ini langkah-langkahnya apakah masih diberikan kepada saya. Oh iya masih bicara. Bapak ingat ya kalau ada 6 orang dan 1 tidak setuju, gagal Pak. Harus 6-6-nya setuju. Ada 10 saudara, 10-nya 1 saja tidak sepakat, tidak akan bisa balik Pak, balik nama Pak. Jadi Bapak jangan langsung balik nama, proses-proses dulu, dipastiin dulu, dikumpulin 10 orang, saya tidak tahu saudaranya berapa, terus mulai bicara dengan baik dan dipastikan. Berarti 10 orang ini sepakat ya, iya sepakat. Kalau sudah sepakat, Bapak pastiin. Begini Pak David, ini kakak mama saya ini justru membelain menantunya, ya, menantunya yang menguasai tanah ini gitu loh. Nggak bisa Pak. Nggak bisa ya? Karena satu aja yang bermasalah nggak bisa diproses. Karena kalau begitu hibah itu harus rela hati, yang satu melepaskan, yang satu menerima Pak. Yang satu penolakan, yang satu menerima Pak. Nah itu bicara banyak orang. Masalahnya yang menghibahkan itu juga sudah nggak ada. Ya itu Pak. Tinggal bicara
tinggal bicara kemauan. Ya, kalau nggak bisa ya jangan harap. Kalau saya sih kita harus bicara baik-baik karena ada golongan-golongan itu, Pak. Janji itu kan bukan kan dia punya golongan 1. Golongan 1 masih punya golongan 2. Nah, Bapak golongan keberapa nih orang tua lisan? Ya harus menunggu golongan habis semua gitu, Pak. Ya. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga tadi apa, Pak? Lupa saya. Yang anak terhilang, terhilang itu. Cerita anak terhilang itu waktu dia minta haknya itu apakah berupa warisan atau hibah atau gimana? Ya yang di Alkitab ya. Yang di Alkitab Lukas pasal 15 itu. Iya, dia sudah bagi. Yang pertama berarti kalau secara hukum mungkin ya dia sudah memberikan hibah, Pak. Sudah memberikan bagiannya ya, hibah. Terus kemudian dia masih dapat lagi. Ya kalau si bapak ini sudah meninggal, dia dapat lagi, Pak. Si meninggal ini, si bapak itu yang dikatakan nungguin anaknya, terus dapat lagi, Pak. Sama dengan yang Cece yang dia bilang cepek tiaw yang 100 juta, terus dia bilang enggak, dia enggak dapat, sudah dapat pun dia dapat lagi, Pak. Karena apa? Karena memang hal yang sudah dibagi habis, terus kemudian kalau dia sudah meninggal, kecuali si bapak ini langsung bagi rata semua nih. Jadi dia sudah dapat, dia ngelencer hilang, terus dia sudah kehabisan, terus dia balik, enggak apa-apa. Tapi harta sudah atas nama si sulung semua nih. Berarti ya enggak dapat, Pak. Saya enggak tahu nih, si bapak itu apa sudah menghibahkan juga, bukan hibah wasiat ya, menghibahkan. Begitu dihibah wes rata, tak bagi si bungsu dan si sulung. Tapi kan enggak, bapak itu pintar. Milikku kan milikmu. Nah, berarti bapak ini pintar, Pak. Milikku kan milikmu. Ngapain kamu sedih waktu aku adain pesta? Berarti belum dibagi, Pak. Nah, nanti apakah si sulung dapat lagi? Kecuali, kamu hartamu sudah atas namamu. Kan Alkitab bilang bukan begitu. Hartaku kan hartamu. Nah, berarti masih nama bapak. Dan juga bukan harta, kalau saya jadi si sulung bilang, hartaku dan hartamu. Ya, tapi kan dia juga dapat lagi, Pak. Kalau saya suruh, ya wes, Pak, si itu harus bikin, kan dia sekarang sudah kere nih. Kasar sekali, sudah kere. Bikin penolakan waris, Pak. Bapaknya mau enggak itu? Kalau bikin penolakan waris, enggak dapat lagi, Pak. Ada langkahnya sih, supaya si bungsu enggak dapat bikin penolakan waris. Atau hartanya langsung diberikan si sulung semua, gigi jari tuh si bungsu. Si bungsu kan cuma mau cari makan, mau balik di rumah bapakku lebih enak. Tidak makan ampas babi dan lain-lain. Itu, Pak. Kalau mengacu ke ini ya, ke reka-reka tentang hukum si sulung dan si bungsu begitu, Pak. Apakah masih dapat? Sepanjang masih punya harta, sepanjang belum dibagi ke si sulung, dapat, Pak. Si bungsu dapat lagi. Dapat kok enak, Pak. Itu. Dari perkataan bungsu itu kan waktu dia minta ke bapaknya, Bapak berikanlah hak yang menjadi hakku kepadaku, bagianku. Itu apakah semua hak semuanya warisnya atau gimana, Pak ya? Rasanya enggak semua, Pak. Apa separuh? Wah, saya enggak tahu, Pak, separuh atau enggak ya. Tapi mestinya dia harus sisain hartanya, tapi separuh saya enggak tahu, Pak, enggak jelas itu, Pak. Pokoknya berikan bagianku, diberikan hanya begitu kan. Tapi diberikan berapa enggak jelas. Nah, ini perlu dikaji secara teologi, Pak, dan nanti perhitungan ajak saya sama Paula untuk ngitungin ini. Kalau memang sudah jelas, kalau memang nanti ada, kita hitung golongannya siapa aja yang dapat, terus gimana caranya supaya enggak dapat, bisa, Pak, menghilangkan gitu. Ya, Pak. Terima kasih, Pak David. Oke. Ini Saudara Paula, ini kan kita 845, jadi materi saya stop aja. Kalau masih ada pertanyaan, 1-2 pertanyaan saya oke. Terus ini karena hukum waris ini enggak pernah habis ceritanya, mungkin kita nanti bisa lanjut kapan ya. Jadi saya usul begitu. Jadi kalau mau pertanyaan 1-2 boleh sambil menunggu 845. Silakan. Pak Eki, pertanyaannya unik sekali ya. Baru sekali ini mendengar itu. Bapak Ibu yang lain mungkin masih ada kesempatan bertanya. Silakan. Kalau hukum waris sih memang materi yang cukup berat soalnya. Pak Edi Suwito, silakan Pak Edi. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Kalau saya mau nanya ini aja, masalah pendidikan hukum. Kalau saya tertarik pada bidang ini loh, seperti sekarang ini kan lagi banyak tuntutan masalah penistaan agama gitu. Lalu izin gereja yang dipersulit. Nah, kita kalau misalnya mau belajar untuk mengatasi atau memberikan bantuan hukum, kan kita harus punya kemampuan ya, punya keahlian di sana. Itu kalau
kalau kita belajar hukum di kampus gitu, ada referensi nggak? Kira kampus mana yang cocok untuk membekali kita belajar itu? Karena fakultas hukum itu kan banyak sekali. Swasta, negeri, yang swasta aja, kalau negeri kan masalah umur kan nggak bisa masuk sudah. Mungkin ada referensi gitu atau ada alternatif lain. Terima kasih. Ya, kalau saya coba jawab, Pak. Ya, Pak Edi. Nanti Dr. Paula juga bisa jawab. Gini, kalau saya hukum mana yang berlaku, ingat Pak, hukum itu bukan statis, Pak. Bukan kaku. Hukum itu enggak mandek. Hukum itu dinamis, Pak. Yang saya pelajari waktu S1, itu berbeda semua dengan yang tahun 2021, Pak. Jadi hukum itu enggak bisa bicara yang pakem, kalau pelajaran eksak itu bisa bicara yang fix, Pak. Hari ini belajar hukum Archimedes ya sampai nanti 2024 ya masih berlaku, Pak. Bicara matematika masih berlaku, Pak. Tapi kalau bicara mengenai hukum itu adalah sesuatu yang dinamis, Pak. Artinya apa? Pada saat kita belajar hukum itu tidak serta-merta, oke, KUH Perdata ini mungkin masih belum ada pembaharuan, tapi nanti begitu ada pembaharuan ya berbeda. Undang-Undang PT berbeda, Pak, 95. Berbeda, Pak, di tahun 2000 diperbarui lagi. Undang-Undang Jabatan Notaris kita berbeda, Pak, dari tahun dulu Statblad 1860. Kemudian Undang-Undang nomor 30 tahun 2004. Kemudian 2004 terus 2014. Itu berbeda, Pak. Jadi hukumnya belajar terus, Pak. Jadi kalau dibilang yang bagus yang mana, Bapak tinggal klik akreditasi secara universitas atau akreditasi secara program. S1-nya hukum yang bagus yang mana, S2-nya yang bagus yang mana, bisa Pak di googling. Itu kemudian pilih. Tapi kalau mau memuaskan nggak bisa Pak, tentang hukum gereja nggak dibahas di situ, Pak. Tidak ada materi yang membahas. Saya nggak tahu kalau ini kan apa namanya, Saudari Paula kan ngajar di S2 Ubaya sama ngajar tetapnya di Ciputra. Nah, saya nggak tahu apakah diajarin. Saya waktu belajar, saya waktu di GBI membawakan itu juga, saya banyak share-share juga, itu harus ada, misalnya sekarang gereja boleh buka berapa orang, real yang hari ini 20 orang Pak maksimal. Itu PPKM, setelah PPKM level 3 yang baru, bagaimana caranya supaya orange? Ya lihat di Peduli Lindungi, itu di aturan nggak jelas, Pak, tapi ada. Kemudian buka maksimal 50%, terus totalnya 20 orang, itu ada. Itu di aturan sekolah nggak diajar, Pak. Tapi kita karena saya sebagai seorang hamba Tuhan, jadi ya belajar juga. Jadi itu apakah diajar di sekolah? Materi tentang itu nggak ada, Pak. Yang ada itu ya hukum-hukum umum. Ketenaga kerjaan pun nggak banyak, mungkin 2 SKS aja tentang tenaga kerja, tentang apa. Tapi mau lebih detail ya ada sendiri. Materi tentang BPJS saya nggak tahu diajar nggak, tapi kalau saya nguasain itu karena memang saya memahami, Pak. Nah, itu juga nggak diajar. Jadi kalau dibilang yang memuaskan yang mana? Ya yang pasti yang akreditasinya bagus, Pak. Terus apakah membahas izin gereja? Nggak ada, Pak. Yang ada tuh hukum perizinan secara umum. Nah, tapi dipelajari gimana? Ya ini hukum ini statis. Saya, Paula belajar semua, Pak. Belajar terus. Kita ini tidak berhenti. Saya juga tidak. Kenapa Saudari Paula sudah doktor? Saya baru mau. Mungkin bulan depan tertutup, terbuka. Itu pun ya belajar terus, Pak. Jadi dibilang apa yang bisa membuat ya University of Life, kehidupan. Dan hukum yang saya pelajari dulu sudah tidak laku, Pak. Waktu saya dulu bikin tesis mengenai Perpres 36 sudah dirubah Perpres 56 sudah tidak laku, Pak. Cuman masalahnya yang diakui yang mana? Ya harus update. Salah satunya lewat materi-materi ini, Pak. Misalnya tentang izin gereja, tentang apa. Saya banyak share-share ke kawan-kawan. Gereja sekarang boleh buka? Boleh untuk hari ini. Mulai minggu ini sudah boleh buka, Pak. Nah, kok tahu, Pak? Loh, saya bisa share aturannya. Kemudian berapa orang, Pak? 20 orang, total semua. Kok tahu, Pak? Karena ada aturannya, karena kita update terus. Nah, saran saya, kampus yang baik banyak. Tapi apakah yang update sesuai keinginan kita, ya harus belajar sesuai dengan spesifikasi kita, gitu, Pak. Saya ini ahli apa sih? Waduh, saya BPJS senang, saya hukum gereja senang, saya administrasi senang, ya mulai disenangin begitu, Pak. Itu sih saran saya. Jadi kalau dibilang puas, saya nggak tahu. Nah, kalau dibilang bagus, saya nggak sebut merek, Pak, ya. Cuman masalahnya cek aja akreditasi. Tapi apakah memuaskan? Hukum itu bicara lama, Pak. 4 tahun, Pak, kalau S1.
Kalau S2 tambah lagi 2 tahun. Saya S2 lagi tambah lagi 2 tahun. Kemudian S3 ya ini. Sehingga kalau saya bilang yang bagus yang mana? Ya saya sih kalau bilang alma mater, kalau saya bilang yang penting kita belajar terus gitu, Pak. Itu sih saran saya. Saya tahu kalau Saudari Paula gimana nih? Yang bagus yang mana nih? Boleh kasih ide deh. Enggak, kalau menurut saya sih di mana-mana kampusnya yang penting orangnya. Orangnya ya, orangnya yang ya. mau belajar. Ya, betul Pak. Dilarang menyebut merek, Pak. Dilarang. Dilarang itu. Ya. Tapi yang tempat Saudari Paula ngajar ini bagus-bagus aja. Cuman tetap belajar, tetap menuntut ilmu, tetap kalau enggak kita bisa enggak laku, Pak. Apalagi 2025 nanti yang enggak S3 enggak bisa ngajar. Nah, ini semua terseok-seok untuk ngajar. Apapun, Pak, saya enggak tahu kalau teologi ya. Kita kaku, Pak. Yang enggak S3 enggak boleh ngajar, Pak. Nah, enggak bisa jadi lektor kepala jabatannya. Kalau seperti kalau Saudari Paula kan mengejar selain notaris juga mengejar itu ya. Kalau nggak lektor kepala, nggak bisa jadi dekan, Pak. Karena ada jabatan tertentu. Nah, sekarang ini kaku harus S3. Nah, saya nggak tahu teologi. Semua berjuang, tapi masalahnya mau belajar nggak itu. Jadi ya begitu, Pak. Kalau Semoga menurut puas saya ya, Pak Edi, Nah. kalau tujuannya untuk masalah gereja, atau ingin langsung mendapatkan manfaatnya, mungkin ya dari pengalaman ya, Pak ya. Dari pengacara, orang-orang praktisi hukum yang pengalaman di bidang itu, yang memang biasanya membela gereja atau apa, itu mungkin jauh lebih langsung dapat manfaatnya daripada kita belajar di kampus yang sifatnya teori yang umum. Betul. Undang FKUB, Forum Komunikasi Umat Beragama yang Kristen, misalnya yang Katolik. Terus Bagas Bang Linmas, yang membawai gereja. Terus Bamak, itu betul sih. Betul. Itu jauh lebih gampang kita. Oke, perlu apa? Undang mereka jadi pembicara. Untuk masukkan update-update terbaru. Nah, itu juga boleh. Betul. Ya, itu masukan baik sekali sih. Ada lagi mungkin, Pak Edi? Ada? Pak David mungkin waktunya sudah habis. Terakhir saya mungkin cuma mau tanya, Pak. Ya, ini kan silakan. berhubung COVID ya, jadi banyak orang meninggal dunia. Nah, sebelum COVID juga banyak ya orang meninggal. Nah, yang kebanyakan ini mungkin yang meninggal ini suami istri muda gitu, pasangan muda yang mungkin meritnya belum lama, nggak punya anak. Nah, terus mungkin harta-hartanya itu ya mungkin ya dibelikan sama orang tua. Ada juga mungkin orang tua yang nggak punya NPWP, hartanya dimasukkan ke namanya anaknya, waktu beli itu pakai nama anaknya semua. Terus sekarang anaknya meninggal dunia, nggak punya anak, nggak punya keturunan, cuma punya istri. Nah, gitu gimana Pak ahli warisnya sama hartanya? Ya, ini pertanyaan susah ini ya. Jadi, kalau corona ini, kemudian suami istri meninggal, hartanya orang tua titip kepada anak yang meninggal, suami istri yang meninggal ini. Nah, kalau di dalam KUH Perdata, itu kan yang punya pewarisan itu anak. Oke. Nah, tapi kalau sepanjang suami istri itu dia tidak punya pisah harta, itu hartanya ini dua-duanya meninggal. Nah, yang bisa masih hidup satu, Pak. Pasangannya masih hidup. Oh, pasangannya masih hidup ya? Iya. Nah, kalau pasangannya masih hidup, separuhnya punya si pasangannya, separuhnya kembali ke keluarga masing-masing. Oh, istrinya masih hidup ya? Iya, istrinya masih itu hidup. Kan berarti separuh punya suami, separuh punya istri. Iya. Ya. Nah, separuhnya ini itu lihat dulu kalau keluarga dari si istri, keluarga dari si meninggal, si suaminya yang meninggal misalnya ya, tidak protes ya sudah semua buat istri. Sekarang lihat ada konflik nggak? Kalau begitu tidak ada konflik, dia kan pasti bicara tuh si istri kan masih hidup. Ini dibalik nama Yesus ambilin aja, itu clear sih. Tapi kalau sampai ada konflik, si ini dulu dititip. Kalau dititip itu kan kalau hibah itu kan kalau hibah kan undang-undang perkawinan bilang itu kan harta bawaan. Kalau dihibahkan dari orang tua ya. Dititip ini kalau dia si papa mamanya menghibahkan rumah untuk menikah, itu hartanya si istri tidak dapat. Hibah itu adalah harta bawaan, kemudian jatuh ya diambil lagi sama papa mamanya si laki-laki itu. Kan hibah. Ahli warisnya itu orang tuanya.
Ahli warisnya orang tuanya. Soalnya harta itu kan, nah soalnya gini, harta kalau saya sih mengacu karena kan ada undang-undang spesifik, undang-undang perkawinan yang lebih kecil. Nah, yang lebih khusus. Jadi begitu dia si istri ini bilang bahwa itu harta saya. Tapi kalau si papanya bukan, itu hibah. Dan jelas bahwa hibah itu si istri tidak dapat kalau dia tidak punya anak. Atau anaknya meninggal, ya sudah balik ke orang tua. Loh, si istrinya gigi jari dong, Pak. Iya, karena memang dia mengacu. Nah, dia harus berjuang juga. Caranya gimana? Ada konflik nggak? Kalau begitu ada konflik, orang tuanya nuntut, ya sudah gugatan. Coba kita bahas, si istri berjuang untuk bilang, loh ini kan harta bersama. Tapi tetap nggak bisa, soalnya undang-undang perkawinan kan undang-undang BW, kalau KUH Perdata itu kan harta bersama, barengan. Nah, coba berjuang pakai itu. Bahwa ini adalah harta bersama. Harta yang dimiliki separuh punyaku. Separuh itu sudah kembalikan ke si ini. Tapi kalau dari pihaknya orang tua si laki, si yang meninggal, dia pasti pakai itu harta bawaan kembali ke orang tua. Nah, saya nggak tahu ada konflik, nggak begitu ada konflik. Si istri juga nggak bisa ambil semua sih. Dan harus melalui gugatan. Dan nanti tunggu keputusan hakim. Kalau hakim memutuskan apa ya diterima. Sampai nanti ke Mahkamah Agung ya. Sampai nanti terus berlanjut kalau memang dia mau konflik. Ini dilema sekali sih. Di satu sisi kan, loh, yang bisa punya hak itu anak. Tapi istri di dalam KUH Perdata itu terus separuh punya istri, separuh punya suami. Tapi undang-undang perkawinan egois sekali. Bawaan-bawaan. Istri suami tidak menerima, tidak bawa. Itu dasarnya ada itu. Itu sih kalau saran saya ada konflik enggak. Nah, begitu Saudari Paul bilang ada konflik nih. Oke, berjuang gugatan. Supaya si istri mendapat dasarnya apa? Harta bersama. Tapi dasarnya si keluarga dari yang meninggal itu si suami, ini kan harta bawaan. Bawaan kan kembali ke aku. Hakim memutuskan apa? Itu. Karena dasarnya di Indonesia ini kan keputusan hakim. Sepanjang tidak ada konflik, sepanjang ada konflik, kalau tidak ada konflik ya selesai. Misalnya ya wes dibagi dua aja. Ini separuh punya kamu ya, separuh punya ini, atau orang tuanya baik wes ambilin semua. Tapi itu pasti nanti dilema dan tidak terima. Itu. Saya tidak tahu kalau apa Saudari Paula gimana nih sarannya? Saran? Iya. Kalau saran, konflik memang banyak soalnya. Apa kelihatannya kayak gitu. Jadi meskipun sudah kalau saya kalau bilang memang seharusnya haknya istri ya, karena dia kan ahli waris ya golongan 1. Tapi orang tuanya ya terlepas dari itu data titipan atau kalau titipan ya kalau titip kayak nama ya itu kan lain ya pembuktian di pengadilan. Cuman kadang ada yang normal gitu loh, ada yang normal bukan harta-harta yang titipan. Itu juga bisa maksudnya nggak dikasih sama sekali pokoknya istrinya nggak tahu lah, pergilah. Iya. Bisa hilang ya. Itu yang ada di kenyataan di kita. Soalnya begini sih, kemarin ada teman dia juga lagi disertasi juga. Itu bahas menarik. Jadi harta kan KUH Perdata itu kan semua harta bersama. Kemudian undang-undang perkawinan itu kan egois, ada harta bawaan, ada harta bersama setelah menikah. Terus dibahas itu harta yang beranak pinak. Jadi harta yang misalnya dia punya, anggap gampangannya punya sapi, itu kan dikelola bareng setelah kawin. Hartanya si sapi 1 ini memang punyanya si laki ini, tapi setelah menikah sapinya jadi 10. Nah, anaknya sapi 10 ini punya siapa? Nah, itu dia lagi bahas disertasi, tinggal finalisasi tertutup terbuka dia. Namanya itu Notaris Surabaya, Pak Bambang Sudarmanto, dia bahas itu. Jadi asik, Prof Isna ini yang handle juga. Jadi dia bahas harta yang beranak pinak ini punya siapa? Contoh PT apa. Nah, dilihat dari sumbernya, betul. 1 sapi itu punyanya si laki, betul. Tapi anak pinaknya, anaknya sapi ini loh, punya siapa? Itu bagus sih. Solusinya apa? Konstruksi hukumnya. Dia membahas konstruksi hukum, bikin perjanjian kawin. Harta yang beranak pinak milik bersama. Supaya tidak konflik. Nah, itu penemuannya. Harta yang beranak pinak milik bersama. Tapi pikir ya bener ya. Saya waktu ikut MKPD mata kuliah penunjang disertasinya dia tuh, wah penemuan ini. Soalnya memang kita tahu, oke, 1 rumah punyamu, tapi kan sudah beranak jadi 10. Dan aku yang ngopenin juga, usahanya bareng. Nah, dibuatlah perjanjian. Begitu.
Ya, ini penemuan juga sih, hal-hal yang baru. Dia lagi menemukan ini sih, lagi istilahnya membuat tulisan ilmiah disertasi ini. Ya bagus itu. Memang susah sih dalam prakteknya kan menentukan harta bersama, harta pribadi, nggak kayak di undang-undang itu gampang itu. Prakteknya ya enggak segampang itu juga. Betul. Oke, demikian materi hari ini. Kalau bisa disimpulkan, mungkin tadi yang disampaikan bahwa warisan itu tidak cuman aset ya, tapi juga ada utang. Nah, kemudian pewarisan itu terjadi kalau orangnya meninggal dunia, ada harta, kemudian ada ahli waris. Ahli warisnya itu yang berhubungan darah, plus mungkin yang suami atau istri, itu perkecualian. Nah, hubungan darah dari yang paling dekat sampai yang paling jauh nanti. Kalau sudah paling jauh nggak ada, ya berarti negara. Kecuali kita punya wasiat. Wasiat, hibah, waris beda. Nanti sesi sendiri saja hibahnya ya. Oke, terima kasih Pak David untuk materi yang disampaikan. Oke, sama-sama. Ini kalau saya boleh usul, materi saya boleh dibagi, tapi yang terakhir itu yang mengenai Adopsi, pelaporan warisan itu tolong dihapus ya, yang 2. Soalnya itu ada punya saya Iya. sama ini pelaporan itu ada nama-nama yang saya perlu hapus. Oke, Kalau oke. nanti diatur 2 slide terakhir aja. Terus sama satu lagi yang perlu dipahami itu apakah ahli waris bisa dibuang? Nggak bisa, kecuali dia membuang atau berusaha membunuh si pewaris, hanya itu aja. Itu singkat-singkat aja. Soalnya saya nggak sempat jelasin itu sih supaya paham. Jadi bisa nggak namanya dicoret? Nggak bisa. Bisa nggak dia dibuang? Nggak dianggap, nggak bisa. Kecuali dia menghabisi si pewaris, menghabisi yang punya harta. Gitu baru. Ya ini untuk menutup aja. Terus nanti kalau tim ini mau bagi, yang penting ada pelaporan waris yang 2 saya mau contohkan itu dihapus saja ini. Oke, Silakan. ya, saya hapus. Ya, Oke. ya Pak. Ya Pak. Ya. Terima kasih Pak David. Apa bisa minta tolong Pak Eki untuk tutup dalam doa? Kita akan berdoa untuk mengakhiri pembelajaran kita pada malam hari ini. Kita berdoa. Bapa, kami ucap syukur dan terima kasih untuk waktu yang telah Engkau adakan ini sehingga kami boleh belajar tentang hukum waris, di mana dalam kehidupan kami banyak masalah-masalah, banyak kasus-kasus yang terjadi. Biarlah Tuhan, Engkau Roh Kudus yang memberi hikmat kepada kami supaya dalam pelayanan kami dimanapun kami berada, Engkau tempatkan supaya kami juga boleh mengerti akan masalah-masalah hukum waris ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berkati Pak David yang sudah menjadi saluran berkat bagi kami. Tutup bungkus dia dalam kuasa darah-Mu di mana saja dia berada, Engkau pakai sebagai alat. Berkati juga Saudara Paula yang telah memimpin kami dalam pertemuan kami pada malam hari ini. Terima kasih Bapak, kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan, istirahat kami, supaya kami boleh beristirahat dengan menyenyak di rumah kami masing-masing. Terima kasih ya Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin.